Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1381. Memerangi Lin Zihong. Ikan mas emas sekali lagi melompat keluar dari air dan meludahkan gelembung hitam juga. Tangan kanan Ling Han meraih udara kosong dan tangan raksasa origin power itu juga mengepal. Boom, gelombang kuat langsung naik di kolam, membanting ke atas ikan mas itu. Karena serangan yang kuat, ikan mas tiba-tiba dikirim terbang. Itu membuka mulutnya dan meludahkan manusia. Justru pemuda yang ditelan sebelumnya. Saat dia muncul, dia berteriak kesakitan. Rupanya, sebagian besar daging dan darah di tubuhnya telah terkorosi oleh asam lambung ikan mas. Ikan mas ini pertama-tama akan langsung menelan manusia yang hidup, kemudian mencernanya secara perlahan dengan asam lambungnya. Bisa dibayangkan betapa sakit yang diderita pria muda ini. Syukurlah, selama rohnya tidak hancur dan dantiannya tidak hancur, tidak peduli seberapa serius lukanya, masih ada kemungkinan dia bisa pulih. Melihat adegan ini, keenam orang di tepi kolam renang semua tertegun, terpana oleh kemampuan Ling Han. Dia terlalu kuat. Itu hanya perwujudan dari kekuatan asal, dan dia dengan mudah mengalahkan ikan mas dengan itu. Ini adalah tingkat kekuatan yang luar biasa. Keenam orang segera meninggalkan pikiran mereka untuk mencoba merebut lotus suci dengan paksa. Dengan tergesa-gesa, mereka berbalik dan pergi. Takut Ling Han akan membunuh mereka sehingga mereka tidak akan membocorkan rahasianya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Dao Green Lotus kuno ini akan berakhir di tangan orang luar seperti Anda. Sosok melintas, dan Lin Zihong berdiri di sisi kolam. Melihatnya dengan sombong, dia menyatakan, "Serahkan teratai surgawi, lalu apa?" Ling Han bertanya dengan tenang. Dia telah memancingnya berkali-kali, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak memiliki temperamen, dan kemudian, sepertinya Lin Zihong tidak menyangka bahwa Ling Han akan membalas dengan pertanyaan seperti ini. Jadi dia awalnya kosong sebelum dia menyatakan, dan kemudian, berlutut di tanah, dan beri aku 100 koutao. Ling Han memandang pihak lain, dan bertanya, "Aku sepertinya tidak menyinggungmu, kan? Hehe, kamu benar-benar berani menanggung desain pada seorang wanita yang aku perhatikan, dan kamu masih berani mengatakan kamu tidak menyinggung aku." Lin Zihong bertanya, tersenyum dingin. Hanya dia dan Ling Han ada di sini, jadi dia secara alami tidak repot-repot untuk menyembunyikan pikirannya lebih lanjut. Ling Han memberi tanda "oh" dan berkata, "Dengan teori itu, kamu bertekad untuk membunuhku, kamu tidak akan turun dengan mudah." Lin Zihong menyeringai. "Pertama-tama aku akan menghancurkan tubuh fisikmu, kemudian perlahan-lahan memperbaiki indera surgawi Anda, dan membiarkan Anda mati dengan cara yang sangat menyakitkan." Ling Han memberikan "oh" tersenyum, dan bertanya, "Karena kamu mengatakan itu, aku juga bisa dengan berani membunuhmu tanpa khawatir, dan tidak perlu khawatir jika aku terlalu kidal dalam seranganku." "Haha, kamu hanya di ekstrim rendah. Bagaimana Anda bisa menjadi pasangan yang cocok untuk saya?" Lin Zihong tersenyum bangga. "Saya berada pada tahap puncak dari ekstrim menengah, dan lebih jauh lagi, saya seorang jenius bintang 3. Bahkan jika Anda seorang jenius bintang 4, dan berada pada tahap puncak dari ekstrim yang rendah, Anda masih jauh dari cocok untuk saya." Dia begitu yakin bahwa Ling Han pasti tidak akan menjadi pasangan yang setara baginya, dan itulah sebabnya dia bertindak begitu sombong. Ling Han bergumam, "Karena kamu begitu percaya diri, jika kata-katamu terlempar ke belakang nanti, kamu sebaiknya tidak menangis. Siapa yang memintamu untuk memiliki sedikit wawasan, upaya berani untuk merebut wanita saya?" Lin Zihong bergerak, dan meraih Ling Han. Kekuatannya bergulir dan mencapai puncak tahap akhir dari ekstrim yang tinggi. Itu sangat menakutkan. Tapi langit dan bumi di sini jauh lebih kuat daripada dunia luar, dan bahkan jika tiar tubuh surgawi menyerang, tidak akan ada kerusakan. Hanya sedikit riak yang tercipta di permukaan air.
Wajah Lin Zihong dipenuhi dengan penghinaan. Dia cukup percaya diri bahwa dia bisa menekan Ling Han dengan satu serangan. Kesenjangan dalam tingkat kultivasi antara mereka berdua benar-benar terlalu besar. Ling Han juga mengacungkan tinju ke Lin Zihong. Peng, kekuatan kedua belah pihak berselisih, dan akhirnya membentuk dampak besar yang menyebabkan gelombang meletus di permukaan air saat mereka meluncur tanpa hambatan dan dengan ganas. Seluruh ekspresi Lin Zihong dipenuhi dengan keterkejutan. Ling Han sebenarnya berhasil menangkis serangan ini darinya. Tidak hanya dia menangkisnya, itu dilakukan dengan sangat mudah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Yang lain hanya di ekstrim rendah, jadi bagaimana mungkin dia sekuat ini? Dari segi kekuatan, Ling Han memang bukan tandingan Lin Zihong. Namun, dia telah menggunakan Tide of the Ages. Meskipun dia hanya melepaskan sedikit kekuatannya, itu sudah cukup untuk menua kekuatan yang terakhir ke tingkat yang bisa dia tahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Zihong tidak bisa menerimanya. Seorang kultivator ekstrim yang rendah, bagaimana mungkin Anda bisa berdiri melawan saya? Tolol bodoh, mata Ling Han menjadi mengancam. Niat pembunuhannya sudah dinyalakan. Lin Zihong segera menyesuaikan cara berpikirnya. Jadi bagaimana jika dia bisa melawannya? Dia adalah putra dari patriark klan cabang Anyuan. Meskipun cabang ini memang menurun, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Latar belakangnya masih sangat mencengangkan. Jadi bagaimana itu bisa dicocokkan dengan buas? Dia mengeluarkan drum. Itu sangat tua dan bobrok, dan terlihat bahwa salah satu sudutnya sudah rusak. Gambar pertempuran diambil pada tubuh drum, jelas dan seperti aslinya, memancarkan aura pembunuhan yang unik ke medan perang. Tong, dia mengulurkan tangannya dan menepuk drum. Segera, gemuruh rendah terdengar dari drum pertempuran, dan menembak ke arah dada Ling Han seperti panah, menyebabkan jantungnya berdenyut sangat cepat untuk sementara waktu. Sepotong darah merembes keluar dari sudut bibir Ling Han. Dia terkejut menemukan bahwa lubang telah benar-benar robek di dalam hatinya. Ini sangat mencengangkan. Dengan betapa menakjubkan fisiknya, meskipun kekuatan hatinya tidak bisa dibandingkan dengan kekokohan tulang-tulang salehnya, itu hampir mencapai tingkat logam godly level 10, dan sekarang sudah benar-benar pecah. Gendang ini tidak sesederhana itu. Lebih penting lagi, Ling Han dipukul tanpa sepengetahuannya. Dia sama sekali tidak menemukan dari mana serangan itu berasal. Dan ini benar-benar aspek yang paling aneh dari itu tidak bisa dijaga. Hahaha, kamu ingin bertarung denganku, kamu tidak memenuhi syarat. Lin Zihong tersenyum dingin, matanya terfokus pada Ling Han. Dia tiba-tiba melakukan serangan telapak tangan. Kali ini, Ling Han memuntahkan seteguk darah. Mati, Lin Zihong sekali lagi mengangkat tangannya, tetapi pada saat ini, Ling Han pindah. Dia menggunakan Star Plucking Step dan telah melintasi jarak lebih dari 20 meter dalam sekejap. Tong, drum pertempuran sekali lagi terdengar keras, tetapi Ling Han tidak sedikit pun terpengaruh. Seperti yang diharapkan, Ling Han tersenyum. Dengan penyaluran gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, hatinya sudah pulih. Drumbeat itu tidak berbentuk dan tidak bisa dihindari, tetapi itu hanyalah sebuah objek. Itu perlu mengunci targetnya. Jadi selama aku menghindari dikurung oleh akal surgawi Anda, drum pertempuran akan mampu melakukan apapun terhadapku. Kau monster, Lin Zihong tercengang. Dia benar-benar menemukan celah dalam serangannya setelah dipukul hanya 2 kali. Apakah dia benar-benar manusia? Selanjutnya, pria ini telah mengalami 2 serangan berturut-turut dari drum, dan dia benar-benar hanya meludahkan seteguk darah. Namun, hatinya belum meledak. Ini terlalu konyol. Giliranku, Ling Han menghunus pedangnya. Weng, pedang setan surgawi tampaknya telah terpancing, dan tanpa menunggu Ling Han mengeluarkan perintah, pedang itu memancarkan cahaya surgawi dengan sendirinya, tampaknya sangat gelisah. Ling Han hanya melepaskan, dan pedang setan surgawi langsung terbang, menebas Lin Zihong. Untuk lebih spesifik, itu mengiris di drum pertempuran itu. Tong, 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 Lin Zihong buru-buru memukul drum pertempuran. Itu tidak hanya mampu membunuh makhluk hidup, itu juga memiliki efek destruktif yang mengerikan pada alat dewa.
gelombang suara yang tidak bisa dilihat atau disentuh menyapu menuju Divine Demon Sword. Ini adalah kekuatan regulasi. Drum pertempuran ini telah ditempa oleh leluhur tua di tingkat sungai abadi dari cabang Anyuan. Itu hanya bisa dirangsang oleh seseorang yang setidaknya berada di tier tubuh surgawi. Itu memanfaatkan peraturan gelombang suara untuk melukai musuh seseorang, tak berbentuk dan tak berbentuk, dan itu adalah salah satu dari 3 harta berharga cabang Anyuan. Itu juga karena Lin Zihong adalah putra tunggal dari patriark klan saat ini. Jika tidak, bagaimana mungkin dia diizinkan membawanya keluar? Kalau tidak, bagaimana jika mereka bertemu elit Eternal River Tier yang merenggutnya dengan paksa, kemudian cabang Anyuan yang awalnya menurun hanya akan menjadi lebih buruk. Pedang setan surgawi menyerang, dan sebenarnya tidak terpengaruh sedikitpun. Chapter 1382 Self-Explosion. Lin Zihong tertegun. Pedang surgawi menebasnya, dan itu benar-benar tidak terpengaruh. Mengikuti kesannya, saat drum itu terdengar, segala alat dewa akan dihancurkan secara paksa dan berubah menjadi beberapa bagian yang akan melewatinya, tanpa sedikit pun daya penghancur yang tersisa di dalamnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pedang setan surgawi itu sendiri berada dalam kategori Divine Metal? Jika Anda menggunakan kekuatan brutal untuk meledakkannya, pasti ada batas maksimum yang bisa dipertahankan oleh pedang iblis-iblis. Tetapi sekarang, jika itu hanya dalam hal peraturan, apa yang akan ditakuti oleh Divine Metal? Dia bisa melihat bahwa pedang itu akan menyerangnya. Itu bahkan belum sampai kepadanya secara fisik. Dan rasa dingin yang menakutkan itu telah membuatnya takut. Jika dia benar-benar terpukul, itu pasti akan berarti kematian instan. Pedang macam apa ini? Itu benar-benar terlalu menakutkan. Dia buru-buru bangkit mundur dalam mundur sementara berulang kali bertepuk tangan drum. Dia masih belum menyerang pedang iblis-iblis atau bahkan menganggapnya sebagai miliknya. Tapi ini ditakdirkan untuk menjadi hanya mimpi belaka. Pedang setan surgawi telah melompat ke level 10, dan setara dengan Lin Zihong dalam hal tingkat budidaya. Dan jika tingkat kultivasi mereka sama, jika alat berharga yang ditempa dari Divine Metal tidak bisa mengalahkannya, mengapa itu disebut Divine Metal? Sua. Niat pedang itu boros, membentuk jaring besar yang tak berujung dan tak terbatas. Lin Zihong mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan, tapi dia masih dipukul beberapa kali oleh niat pedang. Segera, darah menyembur keluar dari tubuhnya, dan tidak bisa dihentikan apapun yang terjadi. Ini masih karena niat pedang yang telah memotongnya. Jika itu adalah pedang suci yang sebenarnya yang secara langsung menebasnya, aura pembunuh akan memasuki tubuhnya dan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Hei, Ling Han memanggil. Tiba-tiba, rambut Lin Zihong berdiri tegak. Dia hanya peduli berurusan dengan pedang setan surgawi, dan tidak melihat kemana dia pergi dalam kepanikannya. Dia benar-benar mundur dalam jarak dekat Ling Han, dan suara ini justru terdengar dari belakangnya. Namun, untuk mengalahkan musuh, kepala desa harus ditangkap terlebih dahulu, karena ini adalah alat dewa Ling Han. Maka dia hanya perlu menundukkan Ling Han. Pada saat itu, bagaimana dia masih bisa mengendalikan alat yang berharga? Dengan pemikiran ini, Lin Zihong segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia tiba-tiba berbalik dan membentuk tangannya menjadi cakar yang menyambar Ling Han. Aku akan mematahkan kaki anjingmu, Ling Han berkata. Tersenyum. Dia benar-benar berani terlibat pertempuran jarak dekat dengannya. Dari mana keberaniannya berasal? Dia menembakkan kepalan tangan yang mengenai tangan lainnya. Peng, keduanya bertukar pukulan. Kali ini, itu bukan hanya bentrokan origin power, kedua tangan mereka juga saling menabrak. Ekspresi percaya diri awalnya Lin Zihong segera hancur, dan ekspresi rasa sakit yang hebat muncul di wajahnya. Semua jarinya patah, masing-masing menjulur ke atas. Dagingnya telah terbelah, dan darah mengalir. Pemandangan tangannya mengerikan untuk dilihat. Saraf ujung jari dihubungkan dengan jantung, sehingga secara alami sangat menyakitkan. Lin Zihong juga merasakan kejutan yang kuat. Dalam hal kekuatan, dia menguntungkan, jadi dalam situasi di mana mereka berdua masih harus memesan beberapa kekuatan asal sebagai pertahanan,
dia pasti akan lebih baik daripada Ling Han. Tapi sekarang, situasinya adalah bahwa kelima jarinya telah patah, dan Ling Han, sebaliknya, sama sekali tidak terluka. Bagaimana itu tadi, menggunakan dua jari seperti dia akan pedang, Ling Han pindah untuk menyentuh dahi Lin Zihong. Pada saat penting hidup dan mati ini, naluri bertahan hidup yang kuat tiba-tiba meletus di Lin Zihong. Tanpa memikirkan rasa sakit yang menyakitkan di tangan kanannya, dia dengan paksa bangkit kembali. Jaga punggungmu, saran Ling Han. Tapi bagaimana mungkin Lin Zihong benar-benar berkenan mendengarkan kata-kata musuhnya? Menggunakan punggung tangannya, dia memukul drum perang. Dengan mereka yang begitu dekat, Ling Han pasti tidak akan bisa mengelak, mati, tangannya bahkan belum menyentuh drum pertempuran ketika dia merasakan dingin di dadanya. Dia bisa melihat bagian ujung pedang menembus dadanya sendiri. Pedang setan surgawi, dia benar-benar lupa bahwa ada hadiah senjata yang fatal. Sama seperti bagaimana ia telah mengalami terlalu banyak tekanan ketika menghadapi pedang setan surgawi, menyebabkannya melupakan Ling Han. Sekarang Ling Han juga memberinya tekanan yang berasal dari kemungkinan kematiannya, menyebabkan dia untuk sementara waktu melupakan pedang setan surgawi. Namun, ini fatal. Pedang surgawi menembus tubuhnya, dan selanjutnya menusuk ke bagian vital seperti jantung. Bagaimana dia bisa diselamatkan dari itu? Aura pembunuh menyebar di dalam tubuh Lin Zihong. Hatinya adalah yang pertama hancur, dan dia langsung menderita luka serius. Namun, ini bukan bagian yang paling menakutkan, karena aura pembunuh saat ini menyerang pikiran dan dantiannya. Jika dantiannya dihancurkan, dia akan kehilangan semua kultivasinya. Jika pikirannya hancur, arwahnya akan bubar. Lin Zihong memucat ketakutan. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan pendekatan kematian. Matanya tiba-tiba menyala, dan dia memanggil Ling Han, "Selamatkan aku." Ling Han terkejut. Orang aneh macam apa ini? Dia benar-benar memintanya untuk menyelamatkannya. Aku adalah ketua klan muda dari cabang An Yuan, dan kamu hanya seorang tamu resmi. Aku perintahkan kamu, Lin Zihong berteriak keras. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan ekspansi aura pembunuh di dalam tubuhnya. Tapi ini adalah kekuatan regulasi yang dibawa oleh Divine Metal. Bagaimana kemampuan destruktifnya dapat dilawan oleh tier tubuh surgawi belaka? Dapat dikatakan bahwa bahkan jika itu adalah tier kejadian yang titik vitalnya ditusuk seperti ini, dia juga akan menerima cedera serius. Paling-paling dia bisa dengan paksa menundukkan luka-lukanya, tetapi tidak mungkin itu akan sembuh dengan sendirinya. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menjadi terdiam. Bahkan pada titik waktu ini, orang ini masih menunjukkan superioritasnya. Aku akan membiarkanmu memiliki Lin Yuqi. Lin Zihong memanggil dengan tajam. Waktu hampir habis, aura pembunuh telah menyebar ke tenggorokannya dan turun ke perut bagian bawah. Itu hanya satu langkah menjauh dari pikiran dan dantiannya. Dia bukan milikmu sejak awal, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan kamu akan membiarkan aku memilikinya? Selanjutnya, saya sama sekali tidak memiliki desain pada Lin Yuqi. Itu hanya angan-anganmu sendiri, kata Ling Han dengan tenang. Dia tentu saja tidak akan bergerak untuk menyelamatkannya. Ekspresi keputusasaan muncul di wajah Lin Zihong. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Pada titik ini, Ling Han seharusnya tidak menipu dia. Itu semua salahnya karena terlalu kecil. Tidak. Pada akhirnya, itu karena dia terlalu sombong. Bahkan jika dia dicurigai sebagai saingan cinta, bagaimana dengan itu? Dengan rentangan tangannya, dia bisa dengan mudah menghapusnya. Bagaimanapun, semua orang di dunia ini adalah semut di matanya. Mentalitas semacam ini menyebabkannya tanpa gangguan sedikitpun, merendahkan dan melakukan super kelebihan di sekelilingnya. Namun, keputusasaan dan penyesalan seperti ini hanya muncul sebentar sebelum menghilang. Detik berikutnya, dia menjadi gila. Karena dia benar-benar sekarat, dia akan menarik Ling Han bersamanya. Meledak dia meraung, mengambil inisiatif untuk menghancurkan dantiannya. Dua benda langit saling menabrak, menciptakan badai kekuatan yang menakutkan. Jika elit Heavenly Body Tier meledak sendiri,
Bahkan jika dia hanya berada di ekstrim sedang, kekuatannya bisa menyamai serangan kekuatan penuh dari ekstrim rendah, atau bahkan ekstrim menengah, dari Eternal River Tier. Tiba-tiba, kekuatan menakutkan membentuk tsunami yang meledak ke segala arah dengan Lin Zihong sebagai pusatnya. Serangan terkuat dari tier sungai Eternal, Heavenly Body Tier, apa yang bisa menghalangi itu? Tubuh fisik Lin Zihong hancur pada saat pertama. Rohnya meninggalkan tubuhnya, dan aura pembunuh dari pedang iblis-iblis mengikutinya seperti bayangan. Namun, dia masih bisa berjuang menjauh dari kematian untuk sementara waktu. Dia ingin melihat Ling Han mati di tangannya dengan matanya sendiri. Sosok Ling Han melintas, dan dia sudah masuk ke menara hitam. Pada saat ini, dia secara alami tidak akan memaksakan dirinya untuk melihat apakah fisiknya benar-benar mampu bertahan dari serangan tier sungai abadi. Lalu, dia melangkah keluar. Karena dia telah bergerak terlalu cepat, itu praktis seolah-olah dia tidak pergi pukul 11. Ketika dia melihat bahwa Ling Han berdiri di depannya benar-benar tidak terluka, dan bahwa bahkan tidak ada kerusakan pada pakaiannya, roh Lin Zihong benar-benar berputar. Dia melepaskan raungan menantang, tetapi ketika aura pembunuh Divine Demon Sword menyapu dirinya, rohnya juga layu seketika. Kali ini, roh dan wujudnya benar-benar hancur. Dia bahkan belum meninggalkan bagian terkecil dari jenazahnya. Ini dapat dianggap sebagai telah menyelesaikan hubungan karma kita, kata Ling Han dengan tenang, meskipun dia mengulurkan tangan untuk menyingkirkan alat roh tata ruang yang telah ditinggalkan setelah Lin Zihong meledak sendiri. Dia melihatnya, TSK, seperti yang diharapkan dari putra seorang patriark klan, tidak hanya ada lebih dari 100 juta True Origin Stone, ada juga sejumlah besar bahan logam dan obat-obatan dewa, yang semuanya sangat berharga. Tentu saja, barang yang paling berharga adalah drum perang itu. Chapter 1383. Siap menyerah. Kekuatan tertinggi regulasi yang bisa dilepaskan dari drum pertempuran ini adalah Eternal River Tier. Ling Han memegang drum pertempuran. Itu terlalu kuno. Sepertinya itu akan hancur berkeping-keping saat dilemparkan ke tanah. Namun, di tangan tier tubuh surgawi, itu seharusnya tidak mampu mencapai ketinggian setinggi ini. Kalau tidak, hati saya seharusnya pecah sebelumnya, dan tidak hanya terluka. Ini harus menjadi harta berharga cabang An Yuan. Di depan orang-orang di pavilion hutan harta karun, akan lebih baik jika aku tidak mengekspos keberadaannya. Itu akan secara praktis menulis kata-kata, "Saya adalah orang yang membunuh Lin Zihong," di dahi saya. Sebenarnya, saya memang bukan orang yang membunuh Lin Zihong. Dia telah meledak sendiri. Namun, selama aku tidak berada di Cloud Apex Planet, drum pertempuran ini dapat digunakan sesuka hati, terutama setelah aku pergi ke galaksi Myriad Directions. Saya akan maju ke tingkat sungai abadi, dan itu akan sangat efektif. Yang paling penting masih pedang setan surgawi. Seperti yang diharapkan dari pedang surgawi, selama itu memotong ke dalam tubuh fisik, atau mengenai titik vital, itu berarti kematian tertinggi. Jika titik vital tidak mengenai, maka segera memotong anggota tubuh yang terluka masih bisa memastikan kelangsungan hidup seseorang. Kalau tidak, aura pembunuh akan menyebar, dan itu masih akan menyebabkan kematian. Ini adalah tingkat peraturan yang lebih tinggi. Bahkan jika pedang setan surgawi belum berkembang menjadi alat surgawi sejati, masih akan melampaui alat dewa biasa, renung Ling Han sambil terus mengambil rampasan pertempuran. Dia memberi dirinya waktu 6 hari untuk bebas berkeliaran. Pada hari ke-7, dia pasti harus menuju ke inti lantai ini. Bagaimana jika itu juga sama dengan Great Sun Palace? Dia akan dapat mengaktifkan resonansi dan menyerap kekuatan yang terkandung di dalamnya. Lalu, bukankah dia bisa mengambil langkah maju? Dia menyapu area yang dipenuhi dengan sukacita dan harapan. Ini adalah dunia kedokteran surgawi, dengan nilai tak terbatas, menyebabkan Ling Han menjadi sangat bersemangat. Namun, lantai ini pada akhirnya berbeda dari lantai pertama.
Binatang iblis di sini bukan makhluk yang Ling Han bisa dengan mudah menarik ke menara hitam. Mereka memiliki kesadaran sendiri dan harus dikalahkan terlebih dahulu. Jika mereka bisa dikalahkan, lalu apa perlunya menarik mereka ke menara hitam? Binatang-binatang iblis di sini hidup berdampingan dengan obat-obatan surgawi. Mereka tidak memakan obat-obatan dewa, tetapi menyerap efek obat yang merembes dari obat dewa dan tumbuh kuat bersama obat-obatan dewa dari sana. Mayoritas binatang setan berada di tingkat Sun Moon Tier. Ling Han bisa dengan mudah menekan mereka dengan satu tangan, tetapi ada juga yang tier tubuh surgawi. Itu akan sedikit lebih merepotkan. Namun, jika dia bertemu dengan binatang iblis di tingkat sempurna dari Heavenly Body Tier, bahkan Ling Han harus menemukan jalan di sekitar mereka. Dia pertama-tama akan membawa binatang iblis pergi, dan kemudian kembali untuk memanen obat-obatan surgawi. Ketika tidak ada orang di sekitarnya, Ling Han mencoba drum perang. Kekuatan destruktifnya pada mereka yang berada di level sempurna dari Heavenly Body Tier terbatas. Itu bisa menyebabkan cedera, tapi itu akan membuat binatang iblis semakin mengamuk. Lebih menakutkan lagi, ada kura-kura tua yang ada di Eternal River Tier. Itu sama besarnya dengan gunung. Dan ada juga obat-obatan dewa level 13 yang tumbuh di punggungnya. Itu adalah tanaman teh, yang disebut teh zen. Daun tanaman itu dapat diminum sebagai teh tentu saja. Mereka harus disempurnakan terlebih dahulu oleh seorang alkemis, yang akan mengekstraksi konsep dan peraturan langit dan bumi dari dalam yang dapat membantu dalam memahami Dao dengan rasa. Itu akan efektif untuk semua pembudidaya di tingkat sungai abadi dan di bawah. Ling Han mengacak-acak otaknya, tetapi dihadapkan dengan makhluk di Eternal River Tier, dia bahkan tidak mampu menangani sepotong aura yang dipancarkan oleh makhluk itu. Dan ini masih karena kura-kura tua itu sedang tidur. Kalau tidak, jika ia secara aktif mulai menyerang, pasti tidak akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan di lantai 2 ini. Ling Han menghabiskan waktu 2 hari di sini. Dia bahkan telah mengusir Saint Notionless. Tapi itu masih sia-sia. Mantan Saint ini memang cukup efektif sebagai taktik menakut-nakuti. Tetapi kura-kura tua itu tidur selama ini. Dia bahkan tidak berhasil membangunkannya, jadi bagaimana dia bisa membuatnya takut? Selanjutnya, jika tidak ada jam pasir di atas kepalanya, dia akan segera mulai melemah saat dia keluar. Dia akan diusir oleh gua obat raja. Ling Han buru-buru mengambil Saint Notionless. Dan tidak bisa dihindari bahwa dia akan dikutuk oleh mantan Saint ini. Lupakan. Keleluasaan adalah bagian yang lebih baik dari keberanian, dan orang yang baik tidak akan peduli dengan sedikit untung dan rugi ini. Ia menghibur dirinya sendiri, tetapi seluruh wajahnya benar-benar bengkok. Dia 100% mengucapkan kata-kata ini tanpa benar-benar berarti. Dia menghela nafas. Setelah Ling Han pergi ke beberapa tempat dengan nilai, dia masih mendapatkan banyak keuntungan. Akhirnya, dia tiba di ujung lantai ini. Balai Istana Shichen. Ling Han melihat 3 kata di atas aula istana, dan juga menemukan bahwa semacam kekuatan disegel di dalam. Namun, hal yang menyedihkan adalah dia tidak dapat membentuk resonansi apapun dengannya dan menyerap kekuatan ini dari sana. Dia sangat tertekan. Ini mewakili tingkat subminor, dan bisa menyelamatkannya setidaknya beberapa ratus tahun budidaya keras. Dia tidak mau menyerah, dan berusaha tanpa henti. Bagaimanapun, dia masih punya banyak waktu, jadi dia tidak terburu-buru. 1 hari dan malam berlalu, dan dia masih belum membuat kemajuan, jadi dia hanya bisa menyerah. Tampan, suara manis-manis terdengar, dan dia melihat Lin Yuqi dengan anggun berjalan ke arahnya dari kejauhan. Saat dia berjalan, dia masih melambaikan tangannya. Lengan bajunya tergelincir ke bawah, memperlihatkan bagian dari lengannya yang adil dan halus, menyebabkan detak jantung seseorang semakin cepat. Untungnya, ada kurang dari 100 tingkat tubuh surgawi di sini. Siapa yang berani menatap elit semacam ini dan mengungkapkan tatapan mesum? Ling Han mengangguk. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di hatinya, dan ketika dia sudah cukup dekat, dia bertanya, apakah kamu ingin memiliki sedikit keberuntungan? Namun Lin Yuqi menunjukkan ekspresi kecurigaan, dan dia bertanya, kamu tidak berpikir untuk menipu saya untuk tidur dengan kamu, bukan? Hehe, jika kamu suka padaku, kamu bisa mengatakannya secara langsung.
Bukan tidak mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk menikahimu dan menyayangimu setiap hari. Ling Han tidak memperhatikan kata-katanya. Selama dia tidak menjawab, dia pasti akan menyerah pada dirinya sendiri setelah berbicara terus-menerus tanpa tanggapan dari dia. Dia menunjuk pada 3 kata di atas pintu aula istana, dan berkata, ada niat bela diri yang ditinggalkan oleh seorang elit yang tersembunyi di dalam sana. Selama Anda dapat membentuk resonansi dengannya, Anda akan dapat meningkatkan level kultivasi Anda. Betulkah? Ekspresi Lin Yuqi dipenuhi dengan keraguan. Jika Anda benar-benar hebat, mengapa Anda tidak mengambilnya sendiri, tampan, hanya untuk menipu aku agar disentuh? Trikmu ini benar-benar terlalu rendah. Tapi demi ketulusanmu, aku masih sedikit tersentuh. Ling Han memasang wajah poker dan menjawab, terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berjalan maju dan masuk ke aula istana. Selanjutnya, dia menyadari bahwa setelah dia memasuki tempat ini, jam pasir di atas kepalanya juga berhenti mengalir. Yang juga berarti dia bisa mempersiapkan diri dengan baik di sini sebelum dia pergi untuk menjalani tes. Lin Yuqi menyaksikan Ling Han masuk ke aula istana, wajahnya yang cantik menunjukkan ekspresi kebingungan. Biasanya, Ling Han seharusnya tidak menggunakan cara tingkat rendah untuk menipu dia. Jadi dia sebaiknya mencermati. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di bawah konsentrasi penuhnya, sepertinya dia telah mencapai semacam resonansi dengan 3 kata ini. Kekuatan asal dalam tubuhnya melonjak keras seolah-olah hendak keluar dari tubuhnya. Itu benar-benar masalahnya. Dia buru-buru menggunakan hatinya untuk membimbingnya, dan tak lama kemudian, cahaya surgawi memancar dari tubuhnya yang ramping, tingkat kultivasinya dengan cepat melonjak. Jika Ling Han melihat ini, dia pasti akan dengan keras berseru atas ketidakadilan. Itu karena dia sama sekali tidak memiliki alat untuk mengaktifkan 3 kata di atas. Dan ketika dia berada di lantai pertama, dia juga menggunakan waktu 3 hari untuk akhirnya mengaktifkan resonansi dari 3 kata Grand Sun Palace. Dia tidak secepat dia. Tahap puncak dari ekstrim rendah. Setelah 30 menit, Lin Yuqi berseru dengan kejutan yang menyenangkan. Adik kecil yang tampan, kamu sangat baik padaku, jadi bagaimana aku bisa mengampunimu hanya dengan patuh menyerah pada takdir? Aku pasti akan melahapmu. Dia juga masuk ke aula istana. Setelah merampok lantai pertama begitu lama, dia tidak membuang sedikit waktu setelah dia tiba di lantai 2. Motifnya adalah mengumpulkan waktu yang cukup untuk tinggal di sini dan melanjutkan ke lantai 5 untuk mengumpulkan obat yang saleh. Ini adalah tujuan utama untuk masuk ke sini. Chapter 1384. Ramuan suci yang berbeda tetapi berbeda. Ketika dia masuk ke aula istana Shichen, yang menyambut matanya adalah obat dewa yang tingginya 300 meter. Buah dao asal surgawi. Mengapa Sein Herb ini lagi? Ling Han penasaran. Sein King Herb ini ada di lantai 1, dan juga ada di lantai 2 ini. Perlu diketahui bahwa semakin besar ramuan, semakin banyak mereka akan menggantikan jenis herbal lainnya. Praktis tidak ada banyak perbedaan antara efek menelan 1 dan menelan 100. Lalu apa pentingnya menanam 2 buah dao asal surgawi di tempat ini? Apakah ini sesuatu yang ingin disajikan oleh pemilik tempat ini kepada orang lain sebagai hadiah? 3 kata dari Shichen Palace Hall jelas berbeda dari Grand Sun Palace. Mereka jelas tidak ditulis oleh orang yang sama, yang juga berarti bahwa tidak ada hanya elit tunggal di Gua Raja Pengobatan. Apakah para elit di sini memiliki kebiasaan menanam buah dao asal surgawi? Ling Han dengan hati-hati mengamatinya, dan menemukan bahwa buah dao asal surgawi ini sedikit berbeda. Tampaknya telah bergabung dengan sesuatu, dan tidak lagi buah surgawi asal dao murni. Ling Han segera menyimpulkan. Dengan kemampuannya di bidang mengevaluasi bahan obat, tidak sulit baginya untuk membuat penilaian seperti itu. Sangat buruk. Dia tidak hati-hati mengamati buah surgawi asal dao di lantai pertama, atau dia akan mencapai pemahaman yang lebih dalam. Buahnya akan matang. Ling Han mengangkat kepalanya untuk memeriksa.
Buah surgawi asal surga hanya akan menghasilkan buah tunggal yang berisi kekuatan agung langit dan bumi dan peraturan, yang juga mengapa dikenal sebagai buah Dao. Untuk Saint Herb kelas atas semacam ini, akan matang adalah konsep yang sangat kabur. 1 tahun sangat cepat, dan 10.000 tahun juga sangat cepat. Bahkan dengan wawasan Ling Han, dia tidak dapat membuat penilaian yang akurat. Bagaimanapun, tingkat budidaya saat ini masih agak terlalu rendah. Apalagi ketika masih ada formasi pembunuhan tertinggi di jalan, yang selanjutnya mempengaruhi penilaiannya. Ada kebutuhan untuk pergi ke lantai 3 dan mengamati dengan cermat, pikir Ling Han. Dia menuju ke pintu masuk yang menuju lantai 3, dan segera muncul di kamar batu. Ada juga meja batu dan jam pasir. Mengidentifikasi bahan obat, mulailah. Suara dingin terdengar sekali lagi. Kebetulan sekali itu adalah tes lain untuk mengidentifikasi bahan obat. Tes dimulai, dan ramuan obat muncul satu demi satu di depan Ling Han. Namun, yang ini benar-benar berbeda dari tes pertama, meskipun tidak dapat diklaim bahwa tingkat kesulitannya meningkat. Ling Han menjawab dengan cepat, dan ketika jam pasir selesai mengalir, dia sekali lagi mencapai hasil yang cemerlang. Dapat dilihat bahwa jam pasir yang semula berhenti mengalir di atas kepalanya memiliki pasir yang jauh lebih perak, dan pada saat yang sama mulai mengalir lagi. Waktu bisa diakumulasikan, Ling Han sampai pada kesimpulan ini. Realisasi juga membuatnya sadar. Tidak heran jam pasir di atas kepala Lin Yuqi jauh dari mengalir sepenuhnya. Namun dia sudah lama tiba di tempat ini. Jelas, dia ingin pergi ke lantai khusus untuk memanen tumbuhan, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena itu, dia hanya bergegas melewati lantai 2, dan tidak membuang waktu sama sekali. Karena waktu dapat dilewati, mengapa tidak ada yang berhasil pergi ke aula istana lantai 8, Ling Han tidak mengerti. Lin Yuqi hanya mengatakan bahwa tidak ada cukup waktu, tetapi tidak menjelaskan detail situasi yang sebenarnya. Lupakan, dia secara alami akan mengetahuinya begitu dia mencapai tempat itu. Ling Han juga memutuskan untuk tidak memanen bahan obat selain dari Great Herb. Dia ingin pergi ke lantai 9. Dia adalah pria dengan rasa ingin tahu yang kuat. Saat ini, waktu dia bisa tinggal di lantai 3 adalah selama 13 hari. Dilihat dari jumlah pasir dalam jam pasir, tidak ada banyak perbedaan antara 13 hari dan 3 hari, tetapi laju aliran pasir melambat. Tentu saja, hasilnya sangat bagus dan menghancurkan dunia. Dan dia juga mendapatkan hadiah yang mencakup resep pil dari level 1 hingga level 20, dan resep pil untuk pil level 11 menyebabkan matanya menjadi cerah. Ini adalah pil kebon terbang, tetapi tidak untuk dikonsumsi. Sebaliknya, itu digunakan untuk melukai musuh seseorang. Ketika Flying Fire Pill dilempar keluar, itu bisa menciptakan ledakan besar, yang setara dengan serangan kekuatan penuh dari seseorang di ekstrim tinggi Heavenly Body Tier. Pada pandangan pertama, ini sepertinya tidak terlalu mengesankan, tetapi bagaimana jika 10 dari mereka dilemparkan pada saat yang sama, mungkin akan berada pada level yang sama sekali baru. Lalu bagaimana jika ada 100 atau 1000 dari mereka, selama dia punya cukup kekayaan, dia bisa meramu beberapa puluh ribu, atau bahkan beberapa juta, pil dan membuangnya pada saat yang bersamaan. Dia menduga bahwa bahkan Eternal River Tie akan terpengaruh pada saat itu. Aku bisa meramu ini. Ling Han menyeringai. Dia memeriksa bahan obat yang diperlukan, dan bahan utama adalah bahan obat yang disebut buah ledakan, yang kemudian akan diukir dengan peraturan elemen api. Setelah aktivasi, ledakan besar akan terjadi. Secara alami, yang terbaik adalah memiliki sebanyak mungkin trik di lenganku. Bagaimanapun, apakah saya menggunakannya atau tidak akan menjadi bisnis saya. Ruang batu hancur, dan ruang lantai 3 muncul di depan mata Ling Han. Di dunia es dan salju ini, angin yang dingin membekukan. Jelas bahwa ada obat-obatan saleh yang cocok untuk tumbuh di lingkungan yang dingin tumbuh di sini. Tetapi lingkungan yang dingin juga menyebabkan masalah besar bagi orang-orang yang memasuki tempat ini. Ada salju yang terbentuk di mana-mana dan mungkin saja niat membunuh tersembunyi di bawah semua salju. Binatang iblis bisa muncul dan membunuh manusia. Ling Han sampai pada suatu kesimpulan.
binatang iblis yang dipelihara di ruang tertutup ini tidak memiliki kesadaran mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka hanya memiliki naluri binatang buas dan menempatkan kelangsungan hidup mereka sebagai prioritas utama. Dalam mengejar kekuatan yang lebih besar, mereka secara sadar akan memburu dan membunuh para pembudidaya sehingga mereka bisa melahap esensi darah mereka. Sepertinya sekarang mereka dipindahkan dari langit dan bumi yang benar. Kecerdasan makhluk hidup juga terbatas. Peta lantai 3 secara alami bahkan lebih sederhana dan lebih kasar. Tapi Ling Han hanya perlu tahu beberapa tempat yang tidak jelas. Dia melayang di udara. Ruang di sini tidak dapat membatasi dirinya, dan kemampuan terbangnya memberinya keuntungan yang sangat besar. Ling Han hanya menghabiskan 2 hari, dan telah mengunjungi semua tempat yang harus ia kunjungi, memberinya banyak keuntungan. Namun, ada beberapa herbal besar yang dijaga oleh binatang iblis yang kuat. Untungnya Ling Han membawa salah satu dari mereka dan berhasil memanen ramuan sambil gagal melakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Dia hanya bisa menghela napas dalam penyesalan dan mengakhiri perjalanannya memanen bahan obat di lantai ini. Dia tiba di aula istana lantai 3. Istana Haoran. Ling Han mengangkat kepalanya untuk memeriksa, dan secara mengejutkan menemukan bahwa 3 kata ini sudah gelap, dan tidak ada sedikit pun kekuatan yang tersisa di dalamnya. Seseorang sudah menyerap kekuatan yang terkandung di depannya. Pernahkah kali ini, atau bertahun-tahun yang lalu, jika itu yang terakhir, itu berarti bahwa rahasia ini bukan rahasia yang hanya dimiliki oleh Ling Han, tetapi seharusnya lebih tersebar di antara 4 klan besar. Kalau tidak, semua orang akan tinggal untuk waktu yang sangat lama di aula istana di lantai pertama. Tetapi mengapa kekuatan masih tetap ada dalam kata-kata di aula istana lantai pertama? Ling Han mengangguk. Sama seperti dia tidak bisa mendapatkan resonansi dengan kata-kata yang tertinggal di aula istana lantai 2. Ini bukan keuntungan yang bisa kamu dapatkan hanya karena kamu telah menemukan rahasia yang terkandung di dalamnya. Orang yang menarik kekuatan dalam kata-kata di aula istana di lantai 3 mungkin ingin mengumpulkan lebih banyak kekuatan, atau dengan kata lain, ingin meninggalkan keuntungan semacam ini untuk keturunannya sendiri, dan itulah sebabnya dia telah menyembunyikan rahasia selama ini. Ling Han masuk ke aula istana, dan melihat buah surgawi asal Dao ketiga. Cukup benar, ada sedikit perbedaan di sini juga. Itu pasti menyatu dengan barang tertentu, menyebabkan perubahan. Namun, saya tidak yakin persis apa yang menyatu dengannya. Namun, yang saya yakini adalah bahwa lantai ini benar-benar berbeda dari lantai 2. Ling Han mengamati dengan cermat, dan sangat percaya diri dalam penilaiannya. Tidak mungkin bahwa herbal besar di dalam aula istana 9 lantai ini semuanya buah surgawi asal Dao, kan? 9 adalah jumlah ekstrim langit dan bumi. Ada 9 buah Dao asal surgawi, dan masing-masing telah sedikit berubah. Tampaknya memiliki arti tertentu untuk itu. Metode medisin King's Cave sangat mencengangkan, dan ramuan yang tumbuh di sini adalah Saint King Great Herb, yang secara alami menyebabkan Ling Han merasa waspada terhadap pemilik tempat ini. Elit semacam ini, bahkan jika dia mati, trik yang dia tinggalkan juga bisa mengejutkan dunia. Lebih jauh lagi, itu bukan karena dia tidak menyaksikan seseorang yang telah mati di alam misteri hidup kembali. Sejauh Kaisar Iblis Asura, yang sebelumnya telah dipecah menjadi 8 bagian dan masih berhasil melompati dan menggeledah, dan ada juga alam misteri Laut Surgawi, di mana 2 elit besar itu hanya berpura-pura mati. Tempat ini, mungkinkah juga sama? Chapter 1385. Itu sangat mungkin. Di 3 aula istana yang telah dilihat Ling Han sejauh ini, 3 nama yang tertinggal semuanya berbeda, yang jelas berarti bahwa tidak ada hanya 1 elit di sini. Jika 9 aula istana semuanya sama, itu berarti bahwa pernah ada sebanyak 9 elit di sini. Jika diklaim bahwa ke-9 orang ini semuanya mati mendadak, tanpa meninggalkan ahli waris, itu sedikit mustahil, bukan? Maka itu akan sangat aneh. Namun, tidak ada yang terjadi dalam jutaan dan jutaan tahun ini.
Dia tidak akan begitu sial sehingga sesuatu akan tiba-tiba terjadi ketika tiba gilirannya di sini kan? Ling Han mengangkat bahu. Dia beruntung surga dan bumi memberinya dorongan. Itu pasti tidak akan seburuk itu. Pada tahap ketiga, tes itu tentang mengumpulkan bahan-bahan obat. Ini secara alami juga kekuatan Ling Han, dan dalam tes semacam ini, tidak hanya ada 810.000 bahan obat dasar, ada juga keturunan yang berevolusi dari yang sebelumnya. Namun, Ling Han memiliki pemahaman tentang dasar-dasar, dan bahkan jika dia belum melihat mereka sebelumnya, dia tidak perlu takut. Dengan pengetahuan yang dia pegang, dia bisa membuat deduksi, dan tingkat akurasinya masih setinggi 100%. Kali ini, dia mendapatkan waktu 10 hari lagi. Ling Han menyimpan resep pil, dan masuk ke lantai 4. Dia langsung merasakan suhu yang sangat tinggi menyambutnya. Beberapa gunung berapi muncul di depannya, menyemburkan api yang menyala-nyala, mendidih lava merah yang mengalir dari mereka. Bahkan udara itu sendiri terbakar begitu panas sehingga riak-riak telah muncul. Tak perlu dikatakan, ini adalah dunia obat dewa elemen api. Mungkin ada buah ledakan di sini. Karena informasi tentang lantai ini bahkan lebih rendah, Ling Han tidak dapat mencari sesuai dengan peta. Sebaliknya, ia hanya bisa mencari inci demi inci. Syukurlah, dia masih punya cukup waktu. 7 hari kemudian, dia tiba di kaki gunung. Ada hutan merah berapi di depannya. Api menyala di dedaunan pohon, namun mereka tidak terbakar habis. Setelah melihat lebih dekat, nyala api ini jelas datang langsung dari dedaunan ini sendiri. Di antara dedaunan pohon, ada beberapa buah merah terang. Mereka berbentuk seperti nanas, dan pemandangan mereka menyebabkan Ling Han menyeringai. Buah ledakan, setelah mencari selama berhari-hari, akhirnya dia menemukan mereka. Sa. Suara yang tidak biasa terdengar dari antara dedaunan pohon. Ling Han mengaktifkan Eye of Truth, dan melihat bahwa beberapa ular crimson sebenarnya melingkar di cabang-cabang pohon. Mereka tidak terlalu panjang, hanya sekitar 1 hingga 2 kaki panjangnya. Mayoritas dari mereka sangat pendiam, tetapi ada beberapa yang menggeliat-geliat di sekitar dan memberi makan, dan makanan mereka justru buah-buahan yang meledak. Mereka akan memberi makan bahkan pada buah ledakan, rasa yang tidak biasa, karena mereka disebut buah ledakan. Itu secara alami karena mereka bisa meledak. Tapi ular merah ini menelannya utuh. Mengapa mereka tidak takut perut mereka meledak karena menelan buah-buah ini? Ling Han tidak berani datang berhembus ke sini. Buah ledakan itu sangat tidak stabil. Itu akan meledak setelah mempertahankan sedikit dampak. Dia belum datang untuk membasmi sarang ular. Karena itu, dia berpikir sejenak dan mengeluarkan drum pertempuran. Peng, dia memberikan pukulan. Target yang dikuncinya adalah ular merah tua. Tubuh ular itu tiba-tiba menegang dan jatuh dari pohon. Itu telah ketakutan karena akalnya, indera surgawinya hancur, jadi itu sudah mati. Pa. Dia memukul drum tanpa henti, dan ular merah jatuh dari pohon satu demi satu seperti hujan. Meskipun makhluk hidup di sini belum mengembangkan kecerdasan, mereka masih memiliki naluri bertahan hidup. Ular merah tua yang tersisa berfokus pada Ling Han dan mulai menyerangnya. Ling Han tidak takut. Sebaliknya, dia senang. Dia tidak takut pada ular-ular ini. Sebaliknya, dia khawatir membuat langkah akan meledakkan buah-buahan di pohon. Karena kalian semua bersedia turun, itu bagus. Surga mungkin menyebar. Pa. Segera, beberapa ratus ular merah langsung berbalik, menunjukkan perut mereka. Benar-benar luar biasa. Selama kemampuan mereka sedikit lebih rendah daripada Ling Han, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Mereka akan langsung takut mati. Tapi masih ada sebanyak 100 ular merah yang tersisa yang menyapu Ling Han. 100 ular bergerak bersama, bergesekan dengan tanah, menciptakan suara serak. Seolah-olah mereka memiliki semacam kekuatan misterius. Itu menyebabkan Ling Han merasa terganggu, pikirannya kacau. Mereka dapat dianggap memiliki tingkat kekuatan tertentu. Ling Han menyalurkan kekuatan asalnya, dan rohnya segera menjaga pikiran dan pikirannya. Dia melepaskan teriakan perang, dan weng, gelombang suara menyebar,
benar-benar menekan suara ratusan ular yang menyapu tanah. Siu, siu, siu. Ular merah tua ini melengkung ke atas dan dengan ganas menyerang Ling Han, masing-masing seperti panah yang tajam. Ling Han meninju. Kekuatan mengerikan dari pukulannya menyapu, dan 7 hingga 8 ular merah segera dihancurkan menjadi bubur. Ini adalah tingkat kekuatan yang luar biasa. Dia menembak beberapa pukulan lagi, dan ular merah tua yang tersisa akhirnya tidak berani menyerangnya lebih jauh. Sebaliknya, mereka mundur seperti air banjir, dan tidak kembali ke hutan yang berapi-api, melainkan memulai migrasi besar-besaran. Ling Han menggambar hutan berapi ini langsung ke menara hitam tanpa keberatan, bahkan tidak meninggalkan satu pohon pun. Dengan cara ini, ia akan dapat memanen buah ledakan tanpa henti dan membuat pil flying fire dalam jumlah besar. Dia bisa melemparnya pada siapapun yang tidak senang padanya. Setelah menyapu tempat ini, Ling Han tidak perlu lagi tinggal di lantai 4. Dia pergi ke ujung lantai ini. Istana Doujian. Ling Han melihat plakat pintu, dan dengan lembut mengucapkan kata-kata itu. Dalam sekejap itu, dia menyadari bahwa dia telah beresonansi dengan kata-kata ini. Kata-kata yang awalnya diam sepertinya telah berubah menjadi 3 pedang yang menari dengan penuh semangat dan melonjak menjadi 9 surga. Sesaat gangguan dan dia mengingat kembali pikirannya yang tersebar. Dia terkejut menemukan bahwa 3 kata di atas kepalanya sudah gelap, dan tingkat kultivasinya telah maju selangkah lebih maju. Dia sekarang berada di tahap akhir ekstrim rendah. Jika dia bisa mencapai tahap puncak dari ekstrim rendah di tempat ini, maka setelah dia pergi, dia bisa pergi ke pengasingan dan mencoba untuk menerobos ke ekstrim sedang ketika dia bepergian melalui galaksi. Ling Han dipenuhi dengan kerinduan. Masih ada 5 aula istana. Selama dia hanya sedikit lebih beruntung, dia akan dapat mencapai targetnya. Benar juga, itu juga buah surgawi asal Dao yang tumbuh di sini, tapi itu juga mutasi. Itu telah menyatu dengan sesuatu. Pada tahap keempat, tes itu tentang mengidentifikasi bahan obat campuran. Ling Han sekali lagi mencapai hasil terbaik, dan mendapatkan 10 hari lagi di sini. Mengikuti tren ini, saat dia mencapai lantai 8, dia mungkin akan bisa tinggal di sini setidaknya selama 40 hari, dan jika dia masih tidak berhasil menemukan aula istana lantai 8 saat itu, Ling Han akan menyerah pada nasib. Menyingkirkan gulungan batu giok yang berisi resep pil, Ling Han tiba di lantai 5. Langit masih abu-abu gelap, dengan kabut tebal, dan memancarkan aura kematian. Ini adalah tanah kematian. Tanah itu tandus dan sunyi, dan tidak ada tanda kehidupan sekecil apapun yang bisa dilihatnya. Obat surgawi macam apa yang bisa tumbuh di tanah tandus dan sunyi seperti itu? Mengenai tempat ini, hanya ada satu tanda di peta. Bunga makara, Ling Han bergumam. Ini adalah obat dewa level 16, tapi daripada menyebutnya obat, akan lebih baik menyebutnya racun. Makara adalah sejenis kata kuno yang berarti kematian, dan bunga beracun ini benar-benar layak untuk nama ini. Ketika bunga itu mekar, aromanya akan menyebar sejauh 10.000 mil, dan bisa membunuh segalanya di jalurnya. Bahkan Eternal River Tie tidak akan selamat. Mencium aroma bunga ini akan menandakan tidur nyenyak. Nilai dari bunga beracun ini terletak pada fakta bahwa jika seseorang dapat memetik bunga ini sebelum mekar, ia hanya perlu menggunakan kekuatan asalnya untuk merangsang, dan itu akan dapat mekar segera, membunuh semua orang selain dari orang yang memegang mekar beracun. Ini menakutkan. Siapapun yang memetik bunga beracun ini akan memiliki senjata mematikan yang bahkan para elit tier sungai abadi akan menggigil. Lebih jauh lagi, ini hanya terjadi pada saat bunga makara akan mekar. Siapapun yang bisa memetik bunga beracun ini, klan dan cabangnya masing-masing pasti akan mendapatkan kekuatan bicara yang menakjubkan, yang akan cukup untuk bertahan selamanya. Haruskah aku pergi dan memeriksanya, pikir Ling Han. Bagaimanapun, dia akan berkeliaran di sekitar sini, jadi itu dalam perjalanan. Dia mulai bepergian, dan 4 jam kemudian, jurang muncul di depannya. Itu benar-benar terbuat dari batu abu-abu gelap, dan ada bunga yang bersemangat dan berwarna-warni di tengahnya. Batangnya seperti manusia yang menopang tangannya, dan sekuntum bunga mekar di tengah-tengah tangannya.
Kelopaknya tertutup rapat. Itu belum mekar. Ada hampir 100 orang berdiri di sekitar jurang. Chapter 1386. Penampilan Beat Netherworld. Sekarang masih bukan waktu terbaik untuk memetik bunga makara. Menurut buku pegangan bergambar kedokteran yang saleh, kelopak bunga beracun harus benar-benar menjadi ungu gelap. Pada saat ini ketika akan mekar, tetapi belum mekar, memetiknya akan memaksimalkan efek racunnya. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa orang-orang ini semua berjaga di sini. Perubahan kelopak terjadi sangat cepat. Pada awalnya, mereka masih merah terang, tetapi mereka dengan cepat berubah menjadi ungu muda, dan dengan laju perubahan ini, mereka akan menjadi ungu gelap dalam waktu sekitar 1 jam. Mata Ling Han menyapu massa yang berkumpul. Semua orang di sini berada di tier tubuh surgawi, dan Lin Yuqi secara alami di antara mereka. Melihat kacamata jam di atas kepala mereka, pergi dengan laju yang mereka mengalir. Orang dengan hasil terburuk masih bisa tinggal di sini selama 2 hari, dan orang dengan hasil terbaik bisa tinggal sebanyak 7 hari. Jelas, mereka tidak membuang waktu sedikit pun sebelumnya. Mereka semua langsung menuju ke tempat ini, dan target mereka adalah bunga makara ini. Mereka bahkan menggunakan aturan bahwa berada di aula istana tidak akan mengurangi waktu mereka, dan telah membuat sedikit penyesuaian. Itulah sebabnya mereka muncul di sini pada waktu yang kebetulan, memastikan bahwa mereka akan memiliki cukup waktu untuk mencoba merebut bunga. Ling Han tidak muncul. Sebaliknya, ia berdiri di atas lembah, dan berencana untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Lin Zihong telah datang dengan harta berharga klannya. Jelas, tujuannya juga adalah bunga makara ini, dan itu hanya kebetulan bahwa dia telah menggunakan drum pertempuran selama pertarungannya dengan Ling Han. Karena cabang Anyuan dapat menghasilkan alat yang sangat berharga, bagaimana dengan cabang lainnya, dan bagaimana dengan 3 klan besar lainnya, mungkin ada lebih banyak harta yang seperti drum perang itu. Hanya sebuah drum pertempuran sudah sangat menakutkan, apalagi ketika orang-orang ini membawa harta berharga bersama mereka. Bahkan jika hanya setengah dari mereka yang membawa harta berharga bersama mereka, Ling Han akan mengalami sakit kepala. Karena itu, ia memilih untuk duduk dan menonton. Dia harus mengamati situasinya terlebih dahulu. Lagi pula, dia tidak memiliki terlalu banyak kerinduan untuk bunga beracun semacam ini. Dia percaya diri pada kemampuannya yang tak terkalahkan. Lebih buruk menjadi lebih buruk. Setelah beberapa ratus tahun, dia yakin dia bisa mengolah ketiar sungai abadi, dan kecakapan pertempurannya sendiri akan luar biasa pada saat itu. Jadi apa perlunya baginya untuk bergantung pada bunga beracun apapun itu? Dia tidak sengaja menyembunyikan sosoknya. Dengan demikian, mereka yang seperti elit di tingkat sempurna dari Heavenly Body Tier secara alami menemukan kehadirannya pada saat pertama. Namun, mereka tidak menunjukkannya, tetapi hanya tampak menghina. Dia hanya berada di ekstrim rendah. Jadi bagaimana jika dia berencana untuk bermain Oriole? Waktu berlalu dengan cepat, dan bunga makara juga telah mencapai waktu terbaik untuk memetiknya. Tidak ada yang bergerak. Sekarang, siapapun yang membuat langkah pertama pasti akan diserang di semua sisi. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika Anda diserang secara bersamaan oleh sekitar 100 orang, Anda masih akan terluka parah. Lagi pula, dari orang-orang yang berani datang ke sini, siapa di antara mereka yang tidak membawa senjata mematikan? Ini hanya sementara. Segera, seorang pria muda berjalan keluar. Dia memegang pedang besar di tangannya, kepalanya ditutupi rambut putih. Jika bukan karena fakta bahwa kulitnya adalah kristal seperti batu giok, pada pandangan pertama, orang akan berpikir bahwa dia adalah orang tua. Ketika pria ini berjalan keluar, ada lebih dari selusin orang berjalan di belakangnya juga. Masing-masing dari mereka dipersenjatai dengan alat dewa. Ada pedang, tombak, dan kapak, dan bagian yang paling dibesar-besarkan adalah bahkan ada yang memegang obor. Hoho, karena semua orang tidak mau bergerak, maka biarkan aku, si Bin, datang dan memetik bunga makara ini. Dia melangkah keluar. Sementara ada lebih dari 10 orang mengikuti jejaknya, membentuk formasi sekutu serangan dan pertahanan. Jelas,
orang-orang ini telah mencapai semacam persetujuan sebelumnya. Sekarang, yang lain semua menjaga si Bin. Jika hanya 2 atau 3 pembudidaya tunggal yang dengan berani mendekat, mereka pasti akan diledakkan dalam waktu singkat. Harta berharga surga dan bumi adalah milik yang terkuat. Si Bin, kamu masih belum memenuhi syarat. Orang lain keluar, dan juga membawa lebih dari selusin perusahaan bersamanya. Si Bin bukan satu-satunya yang membentuk aliansi pertahanan dan serangan dengan mencapai kesepakatan tertentu. Lalu kita akan menyelesaikannya dengan pertempuran. Kedua kelompok orang itu langsung meledak. Saat pertempuran ini dimulai, pertarungan dengan cepat menyebar, menyebabkan semakin banyak orang bergabung dalam pertempuran royal. Akhirnya, seluruh lembah menjadi berantakan total. Lebih dari 100 orang bertempur, semua ingin mengambil bunga makara ini untuk mereka sendiri. Jelas bahwa ada 4 kelompok yang lebih kuat, sesuai dengan masing-masing 4 klan besar. Mereka bersekutu dengan cabang masing-masing dan membentuk aliansi, maju dan mundur bersama. Mereka mulai menyerang bunga beracun itu. Dan berkat kenyataan bahwa ada 4 kelompok seperti itu, mereka saling membatasi. Kalau tidak, jika hanya ada 1 kelompok seperti itu, bahkan jika yang lain mendapat keuntungan dari jumlah yang lebih besar, mereka mungkin tidak dapat memblokirnya. Lagi pula, hati mereka tidak bersatu, jadi akan sulit untuk menggunakan kekuatan pertempuran penuh mereka. Ling Han mengangguk terus saat dia terus menonton. Orang-orang ini memang membawa senjata mematikan. Mereka secara praktis dapat menunjukkan kecakapan pertempuran yang termasuk dalam tahap tengah atau bahkan tahap akhir dari tingkat puncak Heavenly Body Tier. Tetapi karena keterbatasan level sempurna mereka, bahkan mereka yang berada di level sempurna Heavenly Body Tier tidak dapat menunjukkan kecakapan pertempuran tingkat puncak dari tingkat puncak. Paling-paling mereka hanya memiliki kecakapan pertempuran dari Eternal River Tier. Dari tampilan, jika seseorang ingin menerobos batasan tingkat utama, mereka hanya bisa melakukannya dengan Saint Tool. Di lembah, berbagai lampu bersinar cemerlang. Kekuatan mengerikan menyebar. Ling Han yakin bahwa bahkan dengan fisiknya, dia akan dipukuli dan dianiaya dalam beberapa saat jika dia buru-buru bergegas ke medan. Bahkan tulang surgawi akan sangat cepat pecah dan hancur. Retak, suara gemuruh terdengar dari tanah. Jurang besar muncul. Pada awalnya, Ling Han berpikir bahwa itu telah diciptakan oleh pertempuran sengit orang-orang ini, tetapi dia segera menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Aura berwarna hitam menyebar keluar dari jurang ini, dan dengan cepat menyelimuti seluruh lembah. Ledakan. Tombak panjang kolosal menonjol keluar dari jurang, dan berubah menjadi kaki raksasa yang menginjak satu sisi jurang. Kemudian, tombak panjang lain mencuat, dan mendarat di sisi lain jurang. Selanjutnya, makhluk humongous muncul, benar-benar hitam di seluruh. Itu adalah belalang, meskipun itu terlalu besar. Sebelumnya, 2 tombak panjang itu sebenarnya adalah 2 kakinya yang besar. Tidak hanya warnanya benar-benar hitam, aura berwarna hitam juga terjalin di seluruh tubuhnya, dan ada udara jahat yang tak terkatakan tentangnya. Binatang iblis Netherworld, semua orang tercengang. Ini bukan Two Realm Battlefield, jadi bagaimana mungkin binatang iblis Netherworld muncul di sini? Flash, belalang ini tidak akan peduli dengan kejutan mereka. Segera, itu mengacungkan 2 kaki depannya yang besar dan menebas. Meskipun luar biasa besar, kecepatan yang dihadapinya luar biasa cepat. Hanya dalam sekejap, kaki depannya sudah mencapai salah satu manusia dan menyapu pinggangnya. Darah menyembur keluar. Pertama, orang itu dalam keadaan shock, dan kedua, tebasan ini benar-benar terlalu cepat. Itu bisa sepenuhnya cocok dengan teknik pedang petir Ling Han. Dengan demikian, pria itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menangkis, dan secara langsung dipecah menjadi 2 bagian. Dia melepaskan jeritan kesakitan. Darah yang disemprotkan dari 2 bagian tubuhnya benar-benar berubah menjadi hitam dalam sekejap, dan bisa dilihat bahwa aura berwarna hitam itu terus-menerus mengembang di tubuhnya. Dalam sekejap, darah dan dagingnya layu. Peraturan langit dan bumi Netherworld mewakili kehancuran. Rohnya meninggalkan tubuhnya,
dan perangkat dewanya diaktifkan, itu melilit akal surgawinya dan melarikan diri dengan panik. Jika dia dipukul dengan tebasan lagi, wujud dan rohnya akan hancur. Adegan ini terjadi dalam sekejap. Mereka semua adalah elit Heavenly Body Tier. Secara alami, mereka segera tenang kembali. Mereka mengacungkan alat dewa masing-masing dan mulai menyerang belalang itu. Sekarang bukan waktunya untuk konflik internal. Selain itu, belalang ini jelas sangat kuat. Jika mereka masih tidak bersatu melawan musuh eksternal ini, besar kemungkinan mereka semua akan terbunuh satu demi satu. Pertempuran hebat dimulai. Mantis ini benar-benar sangat kuat. Level budidayanya seharusnya sudah mencapai tahap akhir dari level puncak. Itu berdiri kuat terhadap serangan bersatu sekitar 100 orang sendirian, dan masih tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, membuktikan kekuatannya yang sangat kuat. Chapter 1387. Sudahkah Anda melihat anjing saya? 100 atau lebih elit Heavenly Body Tier melepaskan semua serangan mereka yang paling kuat. Untuk mengatakan apa-apa tentang Netherworld, mereka masih akan menghancurkan belalang sembah ini bahkan jika itu berasal dari alam abadi. Itu benar-benar berani untuk mencegah mereka mengambil obat yang saleh. Banyak alat dewa yang kuat diaktifkan. Semuanya menggunakan kekuatan asal pengguna mereka atau bahkan umur saat mereka melepaskan serangan dahsyat. Kekuatan yang hebat dari serangan ini bahkan menyebabkan jantung Linghan berdebar ketakutan. Belalang sembah ini sangat dekat untuk mencapai Eternal River Tier. Serangkaian serangan hiruk-pikuk menghujani belalang sembah. 100 atau lebih pembudidaya semua memegang alat dewa tier Sungai Eternal. Jadi bahkan jika mereka tidak bisa melepaskan kekuatan di tier Sungai Eternal, serangan yang mereka luncurkan masih sangat kuat. Bagaimanapun, belalang sembah juga tidak di Eternal River Tier. Karena itu, tidak lama kemudian belalang sembah itu penuh luka. Tubuhnya bermandikan darah berwarna hitam yang menguap menjadi awan aura hitam. Aura hitam ini muncul sangat aneh saat berputar di udara. Jika ini adalah dunia luar, perilaku manusia dan binatang iblis umumnya akan sama. Jika mereka tidak bisa mengalahkan musuh mereka, mereka hanya akan berbalik dan melarikan diri. Di dunia misteri ini, bagaimanapun, binatang iblis semua sedikit keras kepala. Belalang sembah menolak untuk mundur, alih-alih bertarung dengan sekuat tenaga. Bahkan, itu masih cukup mengancam, berhasil melukai beberapa orang dan melenyapkan tubuh fisik mereka. Namun, itu tidak dapat membunuh para pembudidaya dalam satu serangan. Dengan demikian, itu memungkinkan akal surgawi mereka untuk melarikan diri. Bagaimanapun, orang-orang ini sudah kehilangan kesempatan untuk terus berjuang demi pengobatan yang saleh. Belalang sembah berhasil mempertahankan diri dengan sangat baik. Sehari berlalu, namun masih belum terbunuh oleh para pembudidaya. Semua pembudidaya mengenakan ekspresi kubur. Mereka hanya bisa tetap di tingkat kelima untuk waktu yang terbatas. Setelah beberapa saat, sebagian dari mereka akan dikeluarkan dari ranah misteri, setelah mencapai batas waktu yang ditentukan untuk mereka. Dengan mereka menjadi lebih lemah, itu tidak mungkin bahwa binatang iblis akan melakukan serangan balik dan mendapatkan kembali keunggulan. Bekerja sama untuk mengalahkan binatang iblis, kalau tidak ada dari kita yang akan mendapatkan obat yang saleh itu. Seseorang berteriak. Sepakat, yang lain berteriak setuju. Meskipun satu klan dan cabang tunggal akan menjadi sangat kuat sebagai hasil dari mendapatkan bunga makara, kekuatan dan stabilitas keseluruhan pavilion hutan harta juga akan meningkat sebagai hasilnya. Ini adalah sesuatu yang akan menguntungkan keempat klan utama. Para petani berhenti saling bekerja sama. Sebaliknya, mereka membentuk formasi kelompok untuk mengeluarkan potensi penuh dari kecakapan pertempuran mereka. Dengan perubahan taktik yang tiba-tiba ini, belalang sembah yang sudah berjuang segera didorong melampaui batas. Di bawah aliran serangan yang hiruk-pikuk, itu tidak lama sebelum dua kaki depannya yang seperti pisau diledakkan dari tubuhnya. Segera setelah itu, sebuah lubang menganga meledak di belakang kepalanya. Ini merupakan pukulan fatal. Belalang sembah raksasa itu jatuh ke tanah, darah hitamnya mengalir bebas dan melepaskan bau yang menyeramkan. Dengan darah hitam ini merembes ke bumi,
tanah tandus ini bahkan lebih tidak akan mampu menghasilkan obat dewa lainnya. Namun, setelah kematian belalang sembah, aliansi yang baru saja terbentuk juga hancur dalam sekejap. Para pembudidaya turun menjadi huru-hara lagi. Semua orang berjuang untuk mendapatkan bunga makara. Ling Han telah menyaksikan sepanjang waktu ini, menemukan pertempuran itu sangat membosankan. Dalam situasi saat ini, akan sangat sulit baginya untuk menyelinap dan memetik bunga beracun untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak terlalu tertarik untuk mendapatkan bunga makara. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi dan menjelajahi tempat lain. Tepat pada saat ini, bagaimanapun, dingin yang tak terlukiskan tiba-tiba mencengkeram hatinya. Keringat dingin langsung terbentuk di dahinya, mengalir di wajahnya seperti aliran. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di tanah, tepat di sebelah tubuhnya. Seseorang benar-benar menyelinap dari belakangnya tanpa dia sadari. Ling Han hampir memasuki menara hitam segera. Namun, dia dengan paksa menekan keinginan untuk melakukannya. Jika orang ini ingin menyerangnya, mereka akan melakukannya tanpa membiarkannya menemukan keberadaan mereka. Meski begitu, dia masih berbalik dengan sangat lambat dan hati-hati. Selama proses ini, seluruh punggung Ling Han sudah basah kuyup. Dia merasa seolah-olah ada gunung tak terbatas yang membebani punggungnya. Ling Han tahu bahwa orang di belakangnya pasti kuat di luar kepercayaan. Kalau tidak, hanya perasaan bahaya saja tidak bisa membuatnya merasa khawatir dan tertekan. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil berbalik sepenuhnya. Dalam sekejap ini, semua yang ada di depannya tampak sepi. Pertempuran di bawah ini masih berkecamuk dengan cara yang menghancurkan bumi. Namun seolah-olah dia benar-benar tuli. Seseorang berdiri di depannya. Namun, apakah ini benar-benar seseorang? Ini seharusnya orang tua. Dengan janggutnya sudah seputih salju. Namun, dalam twist yang aneh, pria tua ini tidak memiliki bola mata. Dengan hanya 2 rongga yang tersisa di mana seharusnya matanya. Soket matanya hitam mengerikan, dan seolah-olah mereka bisa menelan semua masalah. Dia mengenakan jubah dao kuning pudar yang dipenuhi aura dao kuno dan keabadian. Namun, karena matanya, seluruh penampilannya tak terlukiskan meresahkan. Ling Han sudah basah kuyup oleh keringat. Namun, setelah melihat lelaki tua ini, dia sekarang merasa seolah-olah napasnya akan berhenti. Orang tua ini juga melihat Ling Han berbalik, dan dia bertanya, "Di mana anjing saya? Apakah kamu melihat anjingku?" Jika ini adalah situasi lain, Ling Han pasti akan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar pertanyaan ini. Namun, dia terkejut menemukan bahwa lelaki tua ini juga tidak memiliki gigi. Tidak. Dia bukan saja tidak memiliki gigi, tetapi dia juga tidak memiliki lidah atau tenggorokan. Dia tidak punya apa-apa. Melihat soket mata kosong pria tua itu lagi, spekulasi yang mengerikan tulang belakang tiba-tiba melintas di benak Ling Han. Orang tua ini, dia bukan selembar kulit manusia kan? Bahkan dengan keberanian dan keberaniannya, ini masih menyebabkan merinding terbentuk di seluruh tubuhnya. Dia dengan paksa menenangkan diri, dan menjawab, "Junior ini belum melihat anjing senior." "Oh, kamu belum melihatnya? Lalu saya akan bertanya kepada orang lain," kata pria tua itu. Dia berjalan melewati Ling Han dan dengan tenang menuruni tebing, memasuki lembah di bawah. Dia tidak terlihat sangat cepat, namun dia sebenarnya mampu menempuh beberapa kilometer dengan 1 langkah. Dia bisa menembus ruang angkasa. Ling Han tertegun. Namun, ketika tatapannya tertuju pada bagian belakang kepala pria tua itu, dia tidak bisa menahan perasaan lebih terkejut. Ini karena ada celah yang sangat jelas di bagian belakang kepala pria tua itu. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa pria tua ini hanya selembar kulit berdarah. Apa-apaan ini? Pria tua ini hanya selembar kulit, namun ia masih bisa berlarian seperti orang normal. Selain itu, ia memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan dapat mengejutkan langit dan bumi. Bukan hanya itu, tetapi temperamennya juga aneh. Pertanyaannya tentang, "Apakah Anda melihat anjing saya?" seperti lelucon, hanya saja tidak ada yang akan menganggapnya lucu. Mereka hanya akan merasakan dingin yang tak terbatas mengalir di tulang belakang mereka. Sementara itu,
Tamu tak diundang mendekati para elit yang terkunci dalam pertempuran sengit di lembah. Han Tao adalah bintang terbit dari klan Han. Dia hanya berkultivasi 900.000 tahun atau lebih, namun dia telah mencapai tingkat sempurna dari Heavenly Body Tier. Tentu saja, kecepatan kultivasinya hanya begitu cepat karena dia telah menerima pengasuhan khusus dari klannya. Semua investasi mereka adalah untuk pertempuran ini sekarang. Sangat memalukan bahwa meskipun dia berbakat dan kuat, klan dan keluarga cabang lainnya juga telah banyak berinvestasi pada generasi muda mereka. Karena itu, ketika sampai pada tingkat kultivasi, dia tidak memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Ini adalah kasusnya meskipun dia telah membawa harta paling berharga dari klannya. Saat dia merasa jengkel, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sebelah telinganya, bertanya, "Di mana anjingku? Apakah kamu melihat anjingku, anjing ibumu?" Han Tao sudah merasakan ini pada saat ini. Sekarang setelah seseorang mengajukan pertanyaan aneh di sebelah telinganya, dia hampir marah. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah anak ajaib, jadi dia langsung ketakutan sampai detik berikutnya. Seolah-olah darahnya telah membeku di nadinya. "Siapa ini? Mereka benar-benar berhasil mendekati saya tanpa saya sadari," dia heran. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ketakutan. Dia kemudian perlahan berbalik, hanya untuk melihat seorang pria tua berjanggut putih yang memiliki soket mata berdarah. Ini sangat menakutkan. Meskipun dia adalah elit Heavenly Body Tier yang telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dia masih hampir tidak bisa menghentikan dirinya memanggil ibunya untuk saat ini. Ini bukan karena dia lemah, tetapi karena orang tua ini terlalu jahat. Dia diam-diam mempengaruhi emosinya. Saat itu, Ling Han juga menjadi lemas karena ketakutan. Ini tidak ada hubungannya dengan kondisi mental seseorang, tetapi ada hubungannya dengan kekuatan luar biasa orang tua ini. Chapter 1388. Orang tua kulit manusia yang luar biasa. Namun, Han Tao tidak memiliki kekuatan mental yang sekuat Ling Han. Dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur. "Di mana anjingku? Apakah kamu melihat anjingku?" Pria tua itu bergerak maju, hampir menempelkan wajahnya ke wajah Han Tao. Han Tao bisa dengan jelas melihat setiap detail wajah lelaki tua itu, kulit pucat itu, rongga mata berdarah itu, dan mulut kosong itu. Saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya kulit manusia. Dia ketakutan, dan rambutnya langsung berdiri tegak. Jantungnya mulai berdetak kencang seperti hendak meledak. Pada tingkat kultivasinya, sudah ada beberapa hal yang benar-benar dapat mempengaruhi emosinya. Namun, saat ini, dia takut keluar dari akalnya. Wajahnya seputih selembar kertas. Lututnya menekuk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke lantai. "Di mana anjingku? Apakah kamu melihat anjingku?" Pria tua itu bertanya. Dia tidak mau menyerah, dan dia terus menekan Han Tao untuk jawaban. Pada saat yang sama, ia bahkan mengulurkan tangannya ke arah Han Tao, jari-jarinya yang panjang dan ramping sehalus batu giok. Namun, tubuhnya terpancar dengan niat membunuh yang menyeramkan. Han Tao akhirnya masuk akal, menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menjawab, "Tidak, aku belum melihatnya." Oh, ekspresi kekecewaan membasahi wajah pria tua itu, dan dia berkata, "Kalau begitu aku akan bertanya pada orang lain." Dengan satu langkah, dia tiba di samping orang lain. Orang tua ini jelas merupakan elit tertinggi. Auranya membatu, dan berada di dekatnya akan menyebabkan seseorang merasa teror yang tak terbatas. Meskipun orang-orang di sini adalah semua elit tier tubuh surgawi, mereka tidak berbeda dari orang-orang biasa di mata orang tua ini. Banyak orang seperti Han Tao jatuh ke tanah ketakutan ketika mereka didekati oleh orang tua itu. Sebenarnya, orang-orang ini sudah menjadi yang beruntung. Beberapa orang takut konyol, tidak sadar dan memberikan jawaban bahkan setelah ditanyai oleh orang tua itu 3 kali. Ketika orang tua itu bertemu orang-orang seperti itu, dia akan meraih dan dengan kejam mematahkan leher mereka. Selain itu, perasaan divine dari orang-orang ini tidak luput dari tubuh mereka. Sebaliknya,
mereka dilenyapkan bersama dengan tubuh mereka. Setelah beberapa saat, pertempuran hebat di lembah terhenti. Semua orang menatap lelaki tua itu dengan kaget dan ketakutan. Bahkan, mereka tidak berani melarikan diri. Ini adalah penindasan terhadap makhluk transenden. Dia seperti Raja Bis yang ingin menelan 100 binatang buas di bawahnya. Binatang buas mungkin ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak akan memiliki keberanian untuk melakukannya. Mereka hanya bisa diam dan dikonsumsi oleh Raja Bis. Untungnya, orang tua ini bukan binatang pemakan manusia, juga bukan orang yang membunuh orang lain tanpa pandang bulu. Orang tua itu hanya akan membunuh orang yang kesal jika mereka gagal menjawabnya setelah diinterogasi 3 kali. Jika seseorang bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti itu, maka itu murni kesalahan mereka sendiri jika mereka dibunuh oleh orang tua itu. Semua orang pucat karena ketakutan ketika mereka melihat orang tua itu. Mengapa ada makhluk yang begitu kuat di tempat ini? Tidak, ini bukan makhluk. Itu adalah selembar kulit manusia. Namun, hanya selembar kulit manusia saja sudah sekuat ini. Jadi seberapa kuatkah orang ini dalam kondisi puncaknya? Namun, dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bahwa dunia misteri ini telah ada, mereka belum pernah mendengar tentang keberadaan selembar kulit yang luar biasa sebelumnya. Orang tua itu menanyai para elit satu persatu. Setelah menanyai semua orang, dia berjalan di depan bunga Makara, memiringkan kepalanya saat dia meliriknya. Bunga ini sedikit familiar, gumamnya pada dirinya sendiri. Di bawah tatapan para elit yang waspada, dia meraih dan memetik bunga. Dia kemudian memasukkannya ke mulutnya dan mengunyah sebentar sebelum akhirnya menelannya. Semua elit tertegun. Orang harus menyadari bahwa bunga Makara cukup ampuh untuk meracuni bahkan elit di tingkat tertinggi dari tier sungai immortal hingga mati begitu mekar penuh. Namun, pria tua itu menelannya seluruhnya. Meskipun bunga Makara belum mekar, racunnya pasti masih terkandung di dalam kuncupnya. Dengan mengunyah dan menelannya, bukankah orang tua itu mencari kematian? Namun, lelaki tua ini hanya selembar kulit saja. Secara teoritis, dia sudah lama mati. Jadi, bagaimana dia bisa dibunuh untuk kedua kalinya? Selain itu, pria tua ini sangat kuat. Karena itu, mungkin bunga beracun ini tidak akan bisa membunuhnya bahkan jika dia benar-benar hidup. Bunga Makara dimakan oleh orang tua itu, dan tidak ada yang berani keberatan. Saat ini, para elit hanya ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Untuk tidak mengatakan memakan bunga Makara, para elit tidak akan mengeluh bahkan jika orang tua itu memakan semua senjata leluhur mereka. Setelah memakan bunga Makara, lelaki tua itu berdiri diam dan tidak bergerak lagi. Seolah-olah dia telah dibunuh oleh racun. Namun, setelah beberapa saat singkat, dia melirik ke arah Ling Han. Dengan satu langkah, dia berteleportasi melalui ruang dan tiba di samping Ling Han. Elit tubuh surgawi tertegun konyol lagi. Teleportasi melalui ruang adalah salah satu tugas yang paling sulit. Ini berkaitan dengan peraturan ruang dan merupakan sesuatu yang hanya dapat dipelajari oleh Genesis Tier Science. Ini juga alasan mengapa hanya Genesis Tier Science yang dapat melakukan perjalanan di seluruh alam semesta. Itu karena mereka sangat cepat. Kalau tidak, mereka hanya bisa menunggu kematian di tengah hamparan alam semesta yang sepi dan sunyi. Lembaran kulit manusia ini sebenarnya ada di tingkat kejadian. Ada bau yang akrab di tubuh Anda, kata pria tua itu sambil menatap Ling Han dengan rongga matanya yang kosong dan membatu. Rambut Ling Han langsung berdiri tegak. Aku manusia, dan kau selembar kulit manusia. Tidak ada sedikit pun keakraban di antara kita, oke? Dia ingin membalikkan burung itu pada lelaki tua itu, tetapi memutuskan untuk tidak memikirkan kekuatannya yang luar biasa. Kemungkinan besar itu akan sia-sia bahkan jika dia menyeret Saint Notionless keluar dari menara hitam. Bimbingan apa yang ingin senior tawarkan? Ling Han bertanya dengan hormat. Pria tua itu bergerak mendekat dan mengambil mengendus lain dari tubuh Ling Han. Ekspresi bingung menyebar di wajahnya. Dia kemudian menggaruk kepalanya dan bertanya, "Di mana anjingku? Apakah kamu melihat anjingku? Baik, kita kembali ke ini lagi." "Tidak," jawab Ling Han dengan menggelengkan kepalanya.
Kalau begitu aku akan bertanya pada orang lain. Orang tua itu tiba di lembah dengan satu langkah. Dia kemudian menyiksa para elit dengan pertanyaan lain. Ling Han buru-buru melarikan diri dari tempat kejadian. Dia tidak ingin melihat pria tua gila itu lagi. Aneh, meskipun sedikit orang yang dapat mencapai tingkat kelima, jumlah total orang yang berhasil di sini jelas signifikan, terutama setelah ratusan juta tahun. Namun, tidak pernah ada berita tentang lelaki tua aneh ini. Sangat mungkin dia hanya muncul di sini baru-baru ini. Tunggu sebentar, lelaki tua itu berkata bahwa ada bau yang tidak asing di tubuh saya. Jika dia tidak berbicara omong kosong, sebuah spekulasi tiba-tiba muncul di benak Ling Han. Mungkin orang tua ini adalah pemilik tingkat keempat. Namun, karena beberapa keadaan, ia telah dikuliti hidup-hidup. Namun, dia terlalu kuat, sehingga dia masih bisa berkeliaran meskipun dia hanya selembar kulit. Bahkan, ia memiliki naluri untuk mencari anjingnya atau apapun. Di masa lalu, dia mungkin dalam kondisi tidur atau tidak bisa bergerak. Hanya setelah saya mencapai resonansi dan menyerap kekuatan dari kata-kata di istana tingkat keempat, orang tua itu akhirnya terbangun. Kalau begitu, bisa dimengerti kalau lelaki tua itu bisa mencium aroma yang akrab di tubuhku. Tentu saja, semua ini hanya spekulasi liar Ling Han. Hampir tidak mungkin untuk memverifikasi apakah spekulasinya akurat atau tidak. Bagaimanapun, dia telah melarikan diri dari tempat kejadian, tidak ingin memainkan permainan menemukan anjing saya dengan orang tua itu lagi. Dia juga tidak tertarik menjelajahi level ini untuk obat-obatan saleh lainnya. Level ini dipenuhi dengan aura tak bernyawa, dan obat Tuhan yang bisa ia temukan mungkin akan seperti bunga makara. Penggunaan utama obat-obatan saleh ini adalah untuk meracuni dan membunuh orang lain. Mereka sama sekali tidak berguna untuk berkultivasi. Dengan demikian, setelah beberapa jam, Ling Han tiba di istana tingkat kelima. Istana Seribu Air. Namun, ketiga kata ini sudah redup. Jelas bahwa seseorang telah menyerap kekuatan dalam kata-kata ini. Ling Han tidak bisa menahan nafas saat dia berjalan ke istana. Di depannya adalah buah dao asal surgawi. Buah ini sudah hampir matang, dan memancarkan aroma samar yang bisa membangkitkan kekuatan asal seseorang. Itu akan membuat orang merasa seolah-olah mereka akan menerobos. Ekspresi terkejut tersebar di wajah Ling Han. Dia belum mengalami perasaan seperti itu saat berada di tingkat keempat. Jika 9 istana ditanam dengan buah dao asal surgawi ini, dan jika tingkat kedewasaan mereka semua sama, maka ini menandakan bahwa 9 buah surgawi asal dao sudah diambang kedewasaan. Hanya beberapa hari telah berlalu, namun buah itu sudah mengalir dengan aroma yang menyenangkan. Mungkinkah transformasi yang tak terbayangkan akan terjadi di Gua Raja Pengobatan kali ini? Bau ini agak akrab, sebuah suara tiba-tiba berkata dari tepat di belakang Ling Han. Chapter 1389. Gila didorong. Ling Han tanpa sadar menegang. Kemudian, perasaan putus asa menyapu dirinya. Ini jelas orang tua kulit manusia. Meskipun Ling Han telah melarikan diri secepat dia bisa, dia jelas tidak bisa berlari lebih cepat dari seseorang yang telah memahami peraturan ruang. Orang tua itu tiba tidak lama setelah dia. Orang tua itu memasang ekspresi kosong saat dia menatap buah surgawi asal dao. Seolah-olah dia mencoba mengingat beberapa ingatan, namun tidak bisa mengingatnya untuk kehidupannya. Ini bisa dimengerti. Dia bahkan tidak punya otak. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengingat sesuatu? Orang tua itu tiba-tiba melangkah maju setelah menatap buah surgawi asal dao sejenak. Dia mengulurkan tangan dan baru saja akan menyentuh buah dao surgawi asal. Tidak baik, Ling Han buru-buru menembak mundur. Saint King Great Herb ini dilindungi oleh formasi pembunuhan tertinggi yang dapat membunuh bahkan Saint Kings. Jika dia tersapu dalam serangannya, dia pasti akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Boom, formasi pembunuhan dipicu, dan tentu saja, itu mengarahkan serangan yang menghancurkan pada orang tua kulit manusia. Ratusan juta sinar cahaya meledak,
masing-masing dari mereka memiliki kekuatan penuh dari Saint besar. Dengan begitu banyak dari mereka menyerang serempak, mereka memang memiliki kekuatan untuk membunuh bahkan Saint Kings. Kecuali jika seseorang telah mencapai tingkat puncak dari Saint King, tidak mungkin bagi mereka untuk menahan kekuatan serangan hebat ini. Peng, 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 sinar cahaya meledak liar satu demi satu. Siu, sesosok dikirim terbang kembali, dan ringan mendarat di tanah, sehalus kupu-kupu. Itu adalah selembar kulit manusia, kekuatan formasi pembunuhan menghilang, kembali ke ketenangan dari sebelumnya. Seolah-olah ia menghirup udara, kulit manusia dengan cepat mengembang lagi, dengan cepat mendapatkan kembali bentuk manusianya. Pria tua itu muncul kembali, ekspresinya masih kosong. Seolah-olah dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Wajah Ling Han berkedut. Itu formasi pembunuhan tertinggi, yang bahkan bisa membunuh Saint Kings. Namun, orang tua ini hanya dikirim terbang kembali, dan dia benar-benar tidak terluka. Jika orang tua ini berada di tingkat kejadian, maka dia pasti telah mencapai tingkat puncak dari tingkat puncak. Faktanya, mungkin saja dia bahkan lebih kuat dari Genesis Tier, memutuskan tier duniawi. Di mana anjingku? Apakah kamu melihat anjingku? Pria tua itu bertanya pada Ling Han. Baik, dia melakukannya lagi. Ling Han buru-buru menggelengkan kepalanya sebelum berjalan menuju lorong yang menuju ke tingkat ke-6. Saat ini, ia hanya memiliki satu tujuan dalam benaknya, yaitu untuk memanen segala sesuatu yang bernilai di tingkat ke-9 dari dunia misteri. Dia kemudian akan mengucapkan selamat tinggal ke tempat ini selamanya. Pemeriksaan pada tingkat ke-6 akhirnya mengujinya pada pil pemurnian. Resep pil melayang di depannya. Namun, ia hanya diizinkan gagal 10 kali. Jika dia gagal 10 kali, dia akan segera diusir dari dunia misteri. Sebaliknya, semakin sedikit ia gagal, dan semakin sedikit waktu yang dihabiskannya, semakin baik hasilnya. Ling Han mengambil resep pil dan meliriknya. Dia menemukan bahwa ini hanya pil alkimia tingkat 5, tidak akan terlalu sulit untuk disempurnakan. Namun, ini adalah resep pil yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dengan kehebatannya sebagai alchemy emperor, dia hanya akan gagal maksimal 2 hingga 3 kali ketika memperbaiki pil alkimia tingkat rendah, bahkan jika itu benar-benar baru baginya. Namun, Ling Han tidak buru-buru mulai memperbaiki pil alkimia langsung. Sebaliknya, ia merenungkan kualitas unik dari semua bahan obat yang diperlukan untuk pil alkimia ini. Saat ini, dia sudah mencapai tahap pencapaian besar ketika harus mengidentifikasi bahan obat dan mengingat sifat uniknya. Ramuan obat ini terjalin dalam benaknya, kualitas dan benturan mereka semua bermain di hadapannya. Ini membuatnya mengerti bagaimana ramuan obat ini bekerja bersama atau saling bertentangan. Beberapa jam berlalu, dan dia akhirnya membuka kembali matanya. Meskipun dia belum pernah mencoba untuk memperbaiki pil ini sebelumnya, dia yakin bahwa dia bisa berhasil dalam satu percobaan. Bukan hanya itu, tetapi dia yakin bahwa dia bisa memperbaiki pil ini dengan sempurna. Ini karena dia memiliki pemahaman yang komprehensif tentang semua bahan obat yang diperlukan untuk pil ini. Dia sudah mensimulasikan proses penyempurnaan pil ini dalam benaknya. Dia mengambil kuali dan mulai memperbaiki pil alkimia. Benar saja, dia bisa berhasil dalam sekali jalan. Dia tidak hanya berhasil mencapai kondisi sempurna dan membuat 10 pil, tetapi setiap pil juga telah mencapai kondisi optimalnya, dengan tidak ada sedikit pun esensi mereka yang akan terbuang. Namun, bahkan dengan hasil seperti itu, ia hanya diberi waktu 9 hari ekstra. Di antara resep pil yang ia terima sebagai hadiah, resep pil tingkat tertinggi juga hanya level 19. Jelas bahwa pil alkemisnya masih belum cukup sempurna. Karena itu, dia belum menerima hadiah paling berharga. Ling Han tidak kecewa dengan ini. Lagi pula, dia hanya menghabiskan setengah hari membiasakan diri dengan resep pil. Dia belum pernah melihat resep pil ini sebelumnya, dan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan tentang ini. Ruang batu menghilang, dan apa yang muncul di hadapannya adalah tingkat ke-6. Cahaya emas dan perak menyilaukan matanya. Ini adalah dunia logam, dengan gunung emas dan gunung perak yang membentang sejauh mata memandang. Jika manusia fana datang ke sini, mereka pasti akan menjadi liar dengan kegembiraan. Bahkan,
Bahkan Ling Han senang dengan pemandangan ini. Ini karena sangat mungkin dia bisa menemukan logam godly tingkat tinggi di tempat ini. Di mana anjingku? Apakah kamu melihat anjingku? Ini sudah merupakan suara yang sudah dikenal dan pertanyaan yang akrab. Orang tua kulit manusia itu seperti sepotong permen karet yang menempel di bagian bawah sepatu Ling Han. Dia muncul di samping Ling Han sekali lagi. CK. Apakah ada akhirnya? Mengapa kamu mengarahkan pandangan kepadaku? Ling Han benar-benar terdiam. Dia diikuti oleh selembar kulit manusia ini, yang juga sangat kuat. Meskipun dia sangat berani, dia masih bisa merasakan dinginnya es. Bahkan, dia merasakan keinginan untuk menyerap selembar kulit manusia ini ke dalam menara hitam. Namun, dia tidak dapat menjamin bahwa ini akan berhasil. Jika dia gagal, dan pria tua itu memusuhi dia, maka dia akan benar-benar membuat dirinya terjepit. Karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan lelaki tua itu sendirian. Bagaimanapun, lelaki tua itu hanya mengganggu dia, tidak lebih. Tidak, Ling Han menjawab. Dia kemudian bergegas maju dan mulai memanen obat-obatan yang saleh. Ada bau yang tidak asing di tubuhmu, kata pria tua itu lagi. Dia mengikuti Ling Han seperti bayangan. Ketika mereka maju, pria tua itu kadang-kadang menjadi bingung dan memakai ekspresi kosong. Namun, setiap kali dia sadar dari keadaan seperti itu, dia tanpa henti akan mengulangi pertanyaannya dan bertanya tentang anjingnya. Dia kemudian akan mengatakan bahwa ada bau yang akrab di tubuh Ling Han. Seperti anak kecil yang sedang bermain, dia akan senang mengulangi pertanyaan-pertanyaan ini, lagi dan lagi. Ling Han merasa lelah secara mental. Terlepas dari seberapa sabar dia masih merasa seperti akan menjadi gila setelah ditanya pertanyaan yang sama ribuan kali. Namun, ini bukan tanpa manfaatnya. Dengan orang tua ini di sampingnya, binatang iblis tingkat ini semua takut ketika dia mendekati mereka. Ini memungkinkan Ling Han dengan mudah memetik obat-obatan yang saleh. Namun, lelaki tua itu juga memiliki kebiasaan memetik obat-obatan tingkat tinggi yang saleh setiap kali dia melihatnya. Bukan hanya itu, tetapi dia juga kasar dalam cara dia memetik mereka. Bagaimanapun, ia akan langsung mengonsumsi obat-obatan saleh ini. Ini membuat Ling Han terdiam. Dalam perjalanan mereka melalui tingkat ke-6, obat Tuhan yang paling berharga yang ia dapatkan hanya obat Tuhan level 10. Semua yang berada di atas level ini semuanya telah dimakan oleh orang tua itu. Dia tidak bisa mengambil obat-obatan saleh ini dari orang tua, juga tidak berani. Meskipun orang tua itu terlihat mudah untuk diatasi saat ini, sedang bingung dan sebagainya. Itu tidak seperti Ling Han belum melihat dia membunuh elit Heavenly Body Tier sebelumnya. Dia tidak berkedip saat dia membunuh mereka. Ketika Ling Han selesai menjelajahi level ini, dia pergi ke istana yang terletak di ujungnya. Istana Jantung Tengah Malam. Ling Han senang menemukan bahwa 3 kata ini belum redup. Namun, ketika dia mencoba untuk mencapai resonansi dengan kekuatan yang ada di dalam mereka, dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Orang tua itu tidak menekan Ling Han untuk bergegas, dan dia juga duduk di sampingnya. Sebuah pemandangan aneh muncul. 3 kata itu dibangkitkan, namun kekuatan mistis mereka mengalir ke tubuh lelaki tua itu. Namun, tidak ada transformasi yang terjadi. Ini wajar saja. Orang tua itu terlalu kuat, jadi baginya, kekuatan yang sangat kecil ini seperti setetes air di lautan luas. Karena itu, dia secara alami tidak mengalami transformasi apapun. Sayang sekali, Ling Han hampir menggedor tanah dengan putus asa. Kamu sudah sangat kuat, jadi apa gunanya bersaing denganku untuk kekuatan mistis ini? Di mana anjingku? Apakah kamu melihat anjingku? Setelah menyerap kekuatan mistis, lelaki tua itu segera mulai mengulangi pertanyaan ini lagi. Ling Han terlalu lelah untuk merasa marah. Faktanya, bahkan dia menjadi sedikit ingin tahu sekarang. Anjing jenis apa yang hilang dari orang tua itu? Lagi pula, itu sebenarnya cukup spesial untuk diingat orang tua ini, bahkan setelah kematiannya. Buah surgawi asal Dao muncul lagi.
Itu masih jenis buah yang sama, namun sedikit berbeda lagi. Lelaki tua itu tak kenal takut saat dia menerjang sekali lagi. Dia dengan kejam diserang oleh formasi pembunuhan, namun dia didorong keluar dari sana sepenuhnya tanpa cedera. Setelah berbaring di tanah sejenak, dia mulai bertanya tentang anjingnya lagi. Ling Han sangat gila sehingga dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Tidak bisakah kau mengatakan hal lain? Pemeriksaan untuk tingkat ke-6 mengujinya dalam rekonstruksi bahan obat. Bagi Ling Han, tugas seperti itu sangat sederhana. Bahkan, dia tidak akan takut bahkan jika ada bahan obat turunan. Setelah menyelesaikan pemeriksaan ini, ia berhasil memperpanjang masa tinggalnya di Gua Raja Pengobatan selama 10 hari. Selain itu, ia juga menerima 20 resep pil baru. Chapter 1390. Tingkat ke-9. Ling Han memasuki tingkat ke-7, dan tentu saja, pria tua kulit manusia itu tidak mengecewakannya, muncul sekali lagi. Dia memasang ekspresi sungguh-sungguh ketika dia menanyakan keberadaan anjingnya lagi. Ling Han menunjuk ke kejauhan, dan berkata, "Saya pikir saya melihat anjing Anda di sana." Pria tua itu segera mengambil satu langkah dan menghilang ke kejauhan. Ling Han tidak khawatir kalau orang tua itu akan marah karena tidak menemukan anjingnya. Lagi pula, itu tidak akan lama sebelum dia kehilangan semua ingatannya lagi. Ini hanya normal. Dia tidak punya otak, jadi bagaimana dia bisa mengingat peristiwa masa lalu? Bagaimanapun, lelaki tua itu hanya hidup sebagai selembar kulit manusia karena ia terlalu kuat. Namun, ia hanya bisa menyimpan ingatannya paling lama selama 30 menit. Ketika waktu ini berlalu, ingatannya juga akan berakhir. Ini kemudian akan berulang dengan sendirinya, berulang-ulang. Ketika orang tua itu menemukan Ling Han lagi, dia pasti sudah melupakan kebohongan Ling Han. Bagaimanapun, level ke-7 tampak sangat normal. Ada gunung-gunung biru dan perairan jernih, dan semuanya tampak tenang dan tenteram. Bahkan, tampak agak terlalu tenang dan tenang. Tidak ada raungan binatang buas, dan tidak ada burung yang melengking. Bas dan obrolan serangga juga tidak bisa didengar. Ling Han terus berjalan melalui tingkat ke-7. Wush, sebuah cabang tiba-tiba mencambuk ke arahnya. Dedaunan di cabang itu membuka seperti mulut. Di dalam mulut ini ada barisan paku runcing, mirip gigi beberapa pemangsa. Ini adalah pohon pemakan manusia. Wos, wos, wos. Beberapa cabang lagi mencambuk Ling Han, mencoba untuk menjerat dan menjebaknya. Mereka kemudian bisa menggunakan gigi setajam silet untuk merobek tubuhnya dan menghisap darah dan dagingnya. Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Silakan dan coba." Dia berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan ranting-ranting melilit tubuhnya dengan erat, tak terhitung daun meninggalkannya. Namun, fisik seperti apa yang dia miliki, bukan hanya paku-paku itu tidak dapat menembus kulitnya, tetapi mereka bahkan hancur berantakan. "Kamu telah memilih target yang salah." Pola dewa petir di tangan kiri Ling Han menyala. Meretih, lengkungan petir putih cemerlang yang memiliki sedikit warna biru segera melesat keluar. Pa. Cabang-cabang pohon pemakan manusia langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan petir secara alami transenden di atas 5 unsur dunia. Selain itu, petir yang dilepaskan Ling Han memiliki kekuatan kesusahan surgawi, dan jauh lebih kuat daripada petir biasa. Setelah melepaskan beberapa baut petir, pohon pemakan manusia itu dilenyapkan sampai hanya ada sisa batang pohon yang tersisa. Ling Han memotong batang pohon itu terpisah dan mengambil bola seperti hati dari dalam. Ini adalah jantung pohon, dan inilah inti dari pohon pemakan manusia. Itu sangat bergizi. Dia sudah berada di tier tubuh surgawi, jadi hati pohon seperti itu hampir tidak bisa memberinya pertumbuhan lagi. Namun, orang-orang di Menara Hitam akan menemukan ini sangat berguna, terutama para muridnya. Bagaimanapun, Ding Ping dan Jiu Yao masih belum mencapai Sun Moon Tier. Bagaimanapun, Feng Po Yun dan Murong King juga sangat membutuhkan barang-barang bergizi tersebut. Jadi, semakin banyak hati pohon ini yang bisa diperolehnya, semakin baik. Ling Han terus menjelajahi tingkat ke-7,
dan dia mendapatkan hati pohon dalam jumlah besar saat dia melakukannya. Namun, dia tidak berhasil setiap saat. Ada saat ketika dia menemukan pohon pemakan manusia yang berada di tingkat sungai immortal. Pohon ini telah hibernasi, dan dia segera berbalik untuk pergi setelah memperhatikannya. Jika dia memprovokasi pohon ini, dia pasti akan direduksi menjadi pupuk, kecuali dia segera melarikan diri ke menara hitam. Setengah hari berlalu, dan pria tua kulit manusia itu akhirnya kembali. Seperti sebelumnya, pertanyaan pertamanya adalah tentang anjingnya. Namun, Ling Han sudah menemukan metode untuk menghadapinya. Dia secara acak menunjuk ke suatu arah lagi, mengirim orang tua itu dalam perjalanan riang ke kejauhan. Dia menjelajahi tingkat ke-7 selama 3 hari sebelum pergi ke istana yang terletak di ujungnya. Istana Laut Berlimpah. 3 kata ini masih menyilaukan dan dipenuhi kekuatan. Siu, pria tua kulit manusia itu diam-diam muncul lagi. Anjingmu ada di sana. Ling Han takut kalau orang tua itu akan menyerap kekuatan kata-kata lagi. Jadi dia segera memberikan jawabannya sebelum orang tua itu bahkan bisa menanyainya. Pada saat yang sama, dia secara acak menunjuk ke kejauhan. Pria tua itu sedikit linglung. Orang ini menjawab pertanyaannya bahkan sebelum dia menanyakannya, dia tidak menjawab, dan segera melangkah pergi ke arah yang ditunjuk Ling Han. Sementara itu, Ling Han duduk dan mencoba untuk mencapai resonansi dengan 3 kata. 3 hari berlalu, dan gemetar tiba-tiba menjalari tubuhnya. Semburan kekuatan mistis mulai mengalir ke tubuhnya, menyebabkan kultivasinya meningkat secara eksplosif. Keberhasilan ini sangat aneh. Beberapa kata dia bisa mencapai resonansi dengan segera, sementara dengan kata lain dia bisa melakukannya setelah beberapa waktu. Namun, ada juga beberapa yang dia tidak dapat mencapai resonansi tanpa peduli sekeras apapun dia berusaha. Tahap puncak ekstrim rendah. Dia akan menghabiskan waktu menstabilkan dan memperkuat kultivasinya setelah dia meninggalkan dunia misteri ini. Dia kemudian akan kembali ke planet perdamaian bersama untuk menerobos ke ekstrim menengah. Sudah tidak perlu menebak, dan dia yakin bahwa ramuan hebat di Istana Laut Berlimpah adalah buah surgawi asal Dao. Orang tua itu secara alami datang untuk menantang formasi pembunuhan lagi, menampilkan arti sebenarnya dari pertahanan yang aneh. Tingkat ke-7 memeriksa keterampilan penyempurnaan pil lagi. Namun, kali ini, ia diberikan resep pil tingkat 7. Ling Han menghabiskan waktu lama untuk sepenuhnya mencerna resep pil ini. Meskipun dia akhirnya berhasil dalam sekali coba lagi, juga mencapai tingkat kesempurnaan, dia hanya menang 4 hari lagi. Dia juga dihargai dengan resep pil jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Resep pil hanya naik dari level 1 ke level 8. Saat ini, Ling Han dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Dia akan memasuki tingkat ke-8, tingkat di mana tidak ada yang pernah bisa mencapai istana yang terletak di ujungnya sebelumnya. Ruang batu runtuh, dan apa yang muncul di hadapan Ling Han adalah dunia yang berkabut dan tidak jelas. Dia langsung terserang sakit kepala saat memasuki dunia ini. Bahkan ada darah mulai mengalir keluar dari hidungnya. Ada racun, suasana tingkat 8 diliputi racun. Tidak heran tidak ada yang pernah berhasil mencapai ujungnya sebelumnya. Bahkan dengan tubuh sekuat Ling Han, dia masih tidak bisa mencegah kabut beracun menembus tubuhnya. "Di mana anjingku? Apakah kamu melihat anjingku?" Pria tua itu bertanya pada Ling Han. Dia tiba di depan Ling Han seperti yang diharapkan. Anehnya, seolah-olah kabut beracun itu tidak berani mendekati tubuhnya. Udara jernih untuk radius 3 meter di sekitar orang tua itu. Ling Han meringis sebelum menyeret lebih dekat ke pria tua itu, menggunakannya untuk menghindari racun. Pada saat yang sama, dia menyalurkan origin power-nya, memaksakan racun yang sudah dia hirup keluar dari tubuhnya. Ini cukup mudah dilakukan, terutama karena dia tidak diserang oleh kabut beracun lagi. Kalau tidak, jika orang tua itu tidak ada di sini, dia akan tenggelam dalam racun begitu dia menghabiskan semua kekuatan asal. Pada saat itu, dia akan sama saja sudah mati. Orang tua ini akhirnya menjadi berguna sekali. Ling Han maju, dan pria tua itu mengikutinya. Kali ini,
Ling Han tidak menunjuk ke suatu arah acak untuk mengirim orang tua itu pergi lagi. Sebaliknya, dia hanya menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Dogi itu. Jadi, dia menjelajahi level ini dengan orang tua itu, mencari lokasi istana. Karena tidak ada peta untuk membimbingnya kali ini, dia hanya bisa menjelajahi tingkat ke-8 secara membabi buta. Setelah berkeliaran selama 9 hari, mereka berdua akhirnya menemukan istana tingkat 8. Sepanjang jalan, Ling Han juga mendapatkan beberapa item berguna. Namun, ini semua bahan obat beracun. Bagaimanapun, ramuan obat tingkat tinggi semua telah dimakan oleh orang tua itu. Istana Bintang 7. Ling Han tidak berani menipu lelaki tua itu, jadi kekuatan dalam 3 kata ini secara alami diserap oleh lelaki tua itu. Buah Dao ke-8 surgawi asal, Ling Han dengan cepat berjalan untuk mengikuti ujian tingkat ini. Dia ingin melihat apa yang ada di tingkat ke-9. Kali ini, ia harus merekonstruksi bahan-bahan obat campuran. Sekali lagi, Ling Han mencapai hasil yang sempurna pada ujian ini. Dia mengenakan ekspresi antisipasi bersemangat saat tingkat ke-9 akhirnya terwujud di hadapannya. Namun, ekspresi antisipasinya yang bersemangat perlahan berubah menjadi kejutan dan kejutan. Ini karena tingkat ke-9 hanyalah sebidang kecil tanah terpencil. Hanya ada gunung kecil di depannya dan sebuah istana di sisinya. Dibandingkan dengan level ke-8, level ke-9 ini berkali-kali lebih kecil. Kekaguman menyebar di wajah Ling Han saat dia menatap gunung kecil. Bentuknya terlalu aneh. Alih-alih gunung, itu lebih mirip binatang peristirahatan binatang buas yang sangat besar. Di alam immortal, binatang iblis besar seperti itu bukanlah pemandangan langka. Bahkan, ada beberapa yang ratusan kali lebih besar dari ini. Wush, wush, hembusan angin menderu dengan cara yang sangat ritmis. Namun, ekspresi Ling Han menjadi lebih aneh. Hembusan angin ini memiliki kemiripan yang menakutkan dengan mendengkur. Dia berjalan ke sisi lain gunung, dan dia hanya bisa menyeringai. Benar saja, ini bukan gunung. Sebaliknya, itu adalah binatang iblis ginormous. Warnanya hitam pekat dan lidahnya menjulur keluar dari mulutnya. Bahkan, itu bahkan mengiler. Anjingku, anjingku, pria tua kulit manusia itu tiba-tiba berseru. Dia meraih ke arah gunung tidak, anjing. Bersambung ke chapter 1391. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.